kita tunggu PP. Nah, sebenarnya PP-nya sudah ada, yaitu PP nomor 77 2014. Nanti teman-teman baca, ada nanti di salah satu slide ya, saya nggak usah terlalu banyak ini. Karena di situ ada dijamin bahwa PP 77 mengatur perpanjangannya. Nah, yang menjadi masalah adalah pada saat mau dikeluarkan berakhirnya izin Tanito, pemerintah rupanya masih ada dualisme pendapat bahwa apakah PP 77 yang mau dikeluarkan. Karena ada pendapat dari beberapa lembaga, ya salah satunya KPK yang menyatakan bahwa itu bertentangan dengan undang-undang. Itu makanya Menteri SDM sebelumnya, waktu Tanito sudah diperpanjang, ada surat dari KPK, Menteri langsung mencabut SK perpanjangan Tanito. Nah, jadi sebenarnya apa yang dilakukan pemerintah adalah menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat, bahwa oke, kalau memang perpanjangan PKP 2B dianggap bertentangan di undang-undang, oke, kita susun bahaslah di undang-undang. Itu. Oleh karena itu memang kalau kita lihat di timing waktunya ya, di timing waktunya, jadi pada saat Tanito itu dicabut izinnya di April 2019, itu kan menjelang berakhirnya masa pemerintahan sebelumnya ya. Nah, tapi karena ada desakan dari kelompok masyarakat yang saya sampaikan tadi, waktu di September 2019, demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan masyarakat yang meminta beberapa undang-undang yang dianggap bermasalah itu ditunda, oleh salah satunya Undang-Undang Minerba. Makanya di DPR periode 2014-2019, undang-undang revisi Undang-Undang Minerba itu tidak jadi dibahas. Oleh karena itu, DPR periode 2019-2024 melanjutkan pembahasan itu di 2019. Nah, kenapa ini menjadi urgent lagi? Kenapa di saat pandemi undang-undang dibahas? Nah, ini yang menjadi menarik juga. Nah, karena ada izin-izin lagi yang kontrak yang akan berakhir ya, Arutmin ya, akan berakhir di bulan November kan. Nah, kontrak berakhir November. Nah, di tambang itu ya kita diajarkan adalah bagaimana itu kepastian investasi. Itu jadi mantra di tambang, kepastian investasi. Harus lebih cepat ada kepastiannya. Sama juga Freeport sama Aman, dia harus cepat. Kalau boleh 1-2 tahun sebelumnya udah ada kepastian, dia berpanjang. Nggak boleh last minute 1 bulan atau hitungan minggu, nggak boleh. Harus lebih cepat. Sehingga harusnya undang-undang ini memang dari 2019 selesai. Tapi karena dinamika politik, DPR tidak bisa menyelesaikan, masuk lagi ke 2020, tiba-tiba ada pandemi. Nah, oleh karena itu, memang bagi kami, dan saya sampaikan ke beberapa media, bahwa undang-undang ini sebenarnya adalah salah satu yang kita harapkan untuk menjadi sentimen positif bagi sektor kita. Nah, teman-teman tambang ini tentunya perlu melihat dalam perspektif bahwa bagaimana masa depan sektor pertambangan dan khususnya lapangan pekerjaan dari undang-undang ini. Itu yang perlu disikapi. Jadi kita tidak usah terlalu terjebak dengan substansi bagaimana itu nanti kita terlalu ini. Karena saya juga terus terang pemahaman kami adalah bahwa ini kontrak sudah diatur perpanjangannya, sebenarnya sudah dijamin dalam PKP 2B, tapi dikonfirmasi lagi oleh undang-undang. Nah, kalau bahasa undang-undang ada yang bilang, oh kok ini di undang-undang baru dibilang dijamin, di sebelumnya dapat ya, kenapa tidak? Itu kan nggak ada sesuatu yang aneh. Jadi kita serahkan memang prosesnya ini kepada pembuat undang-undang. Jadi secara umum kalau kita melihat tadi isu krusial tadi mengenai kontrak, inilah yang mendorong agar undang-undang ini bisa cepat diselesaikan. Nah, saya kira itu yang menjadi urgensi, tapi yang berkembang di masyarakat bahwa ini adalah kepentingan para pelaku usaha gitu. Ini ada kepentingan dari ya saya sampaikan bahwa satu undang-undang
terkait dengan perekonomian tentunya adalah undang-undang itu harus menguntungkan. Kan gitu. Undang-undang itu kalau nggak menguntungkan ngapain dibuat undang-undang gitu loh. Gitu kan. Jadi ngapain dibuat undang-undang. Nah, menguntungkan siapa? Menguntungkan pengusaha siapa ya? Semua pengusaha. Nah, kita nggak mau terjebak bahwa saya nggak mau menjadikan ada dikotomi bahwa ada rakyat dan ada non rakyat. Saya sampaikan di TV, ada rekamannya, saya sampaikan bahwa kita pekerja tambang ya, yang jumlahnya mungkin lebih dari 1 juta orang yang mendapatkan manfaat langsung dari gaji, tunjangan ya, Bang Nanda, Mas Helgi ya, adalah rakyat juga gitu loh. Kita juga rakyat gitu loh. Saya juga rakyat. 1 juta orang langsung rakyat. Belum keluarga kita, anak istri berapa juta. Kita juga rakyat. Kita berkepentingan agar ada kepastian gitu loh. Jadi kita jangan terjebak, oh ini rakyat dan kita yang kerja ini bukan rakyat, kita pengusaha ya. Enggak gitu loh. Nah, terus kedua, kalau undang-undang ini menguntungkan pengusaha, ya kenapa tidak? Ini kan memang undang-undang pertambangan yang harus menguntungkan. Nah, pengusaha yang mana? Kita tidak mau terjebak bahwa ada BUMN yang merupakan prioritas. Tidak. Semua sama, merah putih. Apalagi di PKP 2B, seluruh perusahaan PKP 2B juga udah mayoritas dimiliki oleh pengusaha nasional. Bahkan kalau kita lihat BUMN pun juga ada saham publik yang juga ada yang dimiliki mungkin asing gitu loh ya. Jadi tidak ada perbedaan mengenai itu. Nah, jadi kita balik lagi itu urgensi tadi kenapa undang-undang ini diterbitkan ya. Dan ini ada di slide ini kan kronologisnya ya. Nah, ini kronologisnya mungkin teman-teman baca aja, saya nggak usah sampaikan. Nah, isu pokoknya ini yang dari SDM adalah penyelesaian permasalahan antar sektor. Nah, ini memang yang sudah urgent sekali karena lintas sektoral sampai sekarang kita masih mengalami banyak permasalahan ya, ada dengan lingkungan, dengan kehutanan ya, dengan perdagangan malah ya. Bahkan kemarin ekspor tambang batu bara saja harus diatur oleh sektor Kementerian Pertambangan mewajibkan kita pakai kapal nasional. Ini kita sempat agak ramai dengan pertambangan. Kemudian peningkatan nilai tambah, nanti kita akan bercerita juga, itu memang undang-undang ini memang memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah. Mungkin teman-teman nanti punya banyak pertanyaan, kita akan bahas lebih lanjut mengenai nilai tambah. Kemudian undang-undang mendorong kegiatan eksplorasi untuk penemuan deposit. Karena memang beberapa dekade terakhir eksplorasi kita sangat stagnan, menurun, sehingga undang-undang ini juga penemuan deposit ya. Kemudian tadi izin penambangan, nah, ini hal yang baru, kita juga masih mempelajari, ada SIPB yang ini kewenangannya ada di provinsi. Jadi tidak benar semuanya itu ditarik ke pusat, tapi ada kewenangan yang diatur oleh provinsi. Nah, yang menarik memang di masalah kewenangan juga ini kan, masalah kewenangan, karena beberapa pihak yang anti terhadap undang-undang ini mempertanyakan kok kewenangan ditarik lagi. Nah, saya sampaikan bahwa itu haknya pembuat undang-undang, karena DPR yang membuat undang-undang tentunya adalah representasi dari wakil-wakil rakyat juga ya. Jadi mungkin pemerintah dan pembuat undang-undang melihat bahwa komoditas mineral dan batu bara kita adalah memang komoditas yang vital dan strategis. Meskipun undang-undang ini tidak ada kategori vital dan strategis, tapi dengan ini ditarik ke pusat, ini akan dilihat bahwa pemerintah menganggap mineral dan batu bara ini kita strategis sehingga harus diatur pemanfaatannya, pengelolaannya. Karena masyarakat juga memang kadang melupakan bahwa ada aspek konservasi yang harus dijaga oleh pemerintah. Mungkin ini adalah salah satu keputusan yang diambil setelah beberapa tahun bolak-balik pengelolaan kewenangan antara provinsi dan kabupaten, dan pemerintah melihat bahwa ke depan ini harus benar-benar dikontrol sehingga konservasi cadangan kita bisa berkelanjutan. Dan adapun kewenangan manfaat tetap meskipun ditarik ke pusat, daerah tetap menerima manfaatnya. Bahkan kalau kita lihat di pembagian ada kewajiban keuangan, daerah akan menerima lebih banyak. Nah, satu hal yang saya ingin tambahkan lagi kenapa tadi perjanjian kontrak, kenapa ini diperpanjang. Jadi waktu
undang-undang ini mengatur bahwa jika KK PKP 2B berakhir, nanti dia akan menjadi UPK. Nah, pada saat dia menjadi UPK, itu penerimaan negara yang dibayarkan oleh perusahaan itu akan lebih besar. Jadi balik lagi ke analogi pernikahan, makan saya sedang bercanda sama wartawan. Bilang ini coba dibayangkan, apa undang-undang ini cukup baik. Menurut saya cukup positif. Kita setelah menikah 30 tahun, kan kita udah usia pensiun ya. Biasa kalau udah pensiun ya setoran udah makin berkurang ya, Mas Ananda ya. Setoran makin berkurang kan udah usia produktif udah lewat. Tapi di undang-undang ini beda. Bilang kalau kita melanjutkan pernikahan, tanda kutip ya, 2 kali 10 tahun, kamu harus bayar lebih. Istri menerima lebih banyak. Nah, kalau konsepsi tambang kan ini kan lahannya udah brownfield, udah deplesi ya cadangannya kan. Tapi kita dituntut, oke, kalau diperpanjang ya bayar ke negara lebih. Nah, ini yang membuat bahwa undang-undang ini sebenarnya cukup membalance kepentingan. Jadi tidak oke, kita lanjut terus ya kayak begitu nggak, kita harus bayar lebih tinggi. Nah, apa yang undang-undang ini yang berbeda adalah di situ ditambahkan, ada di Undang-Undang 4 tapi dirubah formulanya, ada 10% pungutan yang harus dibayar lagi oleh pemegang IUPK yang beralih tadi dari KK PKP 2B. Dia harus bayar 10%. 10% lagi. Yang ini 10%-nya nanti dibagi 4% ke pusat, 6% ke daerah. Nah, perusahaan yang udah beralih jadi IUPK, nanti dia tarif pajaknya akan disesuaikan, tapi dia total pembayaran ke negara itu akan lebih banyak. Nah, jadi undang-undang ini memang mencoba membalance. Kemudian sanksi ya, sanksi daripada pelaku usaha juga diperketat ya. Penempatan dana jaminan reklamasi, pasca tambang, itu sanksinya bahkan bisa berujung ke pencabutan izin usaha. Jadi lebih ketat dibandingkan undang-undang sebelumnya. Kemudian juga pembayaran kewajiban ke negara, royalti juga lebih ketat. Sanksinya bahkan sampai ke pencabutan, dan juga penambangan tanpa izin juga sanksinya sampai 100 miliar kalau nggak salah ya. Jadi undang-undang ini mencoba membalans ya kepentingan pelaku usaha dan juga kepentingan masyarakat yang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat dari sektor pertambangan, dan juga negara yang berhak mendapatkan bagian penerimaan negara yang lebih besar. Jadi memang satu undang-undang itu tidak bisa pasti memuaskan semua masyarakat ya, semua elemen. Karena undang-undang itu adalah produk politik. Undang-undang adalah produk politik yang dibuat oleh pembuat undang-undang, wakil-wakil rakyat kita, yang tentunya memang disitulah banyak kepentingan-kepentingan politik. Jadi ini yang dibalance oleh kami. Tentunya dari pelaku usaha melihat secara umum ini positif. Meskipun kalau kita mau bedah lagi, masih banyak yang aspek dari pengusahaan yang belum juga belum terpuaskan semualah. Salah satunya yang simpel aja, misalnya divestasi gitu ya. Kan kalau kita beri, kalau ini divestasi masih ada, wah berarti pengusaha asing agak enggan masuk. Kan sebenarnya kalau benar-benar ini karpet merah buat pelaku usaha, mungkin divestasinya diringankan. Tapi ini kan masih ada. Tapi itu kan membalance aspirasi atau perspektif dari kelompok-kelompok masyarakat direpresentasikan oleh anggota dewan. Jadi undang-undang ini mencoba membalance beberapa kepentingan. Tentu tidak ada yang bisa dipuaskan. Masyarakat juga mungkin melihat, wah ini kok kenapa ini gitu loh. Nah, jadi itu yang mungkin teman-teman melihat bahwa undang-undang ini adalah satu proses politik. Nah, apa yang akan kita lakukan ke depan tentunya adalah bagaimana agar implementasi dari undang-undang ini bisa efektif dan bisa bermanfaat. Karena nanti akan ada peraturan-peraturan pemerintah yang akan disusun oleh pemerintah. Jadi tugas kita bersama adalah mengawal agar undang-undang ini nanti bisa berjalan efektif. Karena nanti tentunya teman-teman alumni yang sedang berusaha nanti tentunya akan keberlanjutan pekerjaannya sedikit banyak ditentukan oleh undang-undang ini. Demikian pula adik-adik yang nanti akan
masuk ke dunia pekerjaan tentunya akan ditentukan oleh undang-undang ini. Nah, kita jangan terlalu terjebak oleh persepsi yang dibentuk di luar yang kebanyakan dimainkan oleh orang-orang yang non-tambang ya. Jadi itu kita jangan terlalu terjebak ke situ. Kepentingan kita adalah bagaimana agar di saat apalagi di negara kita mengalami pandemi ini yang mungkin akan berkepanjangan, lapangan pekerjaan itu adalah satu yang benar-benar akan kita rasakan menjadi sesuatu yang sangat-sangat priceless, yang mahal harganya. Nah, tugas kita adalah bagaimana agar memastikan industri ini bisa berjalan, ya, bisa berkelanjutan sehingga kita bisa dapat berkontribusi mengabdikan ilmu kita di masyarakat nantinya. Nah, mungkin itu secara umum yang pandangan umum saya mengomentari undang-undang yang telah diterbitkan nanti. Ya, udah diterbitkan dan kita akan melihat ke depan bagaimana implementasinya. Mungkin begitu Mas Elgi, Mas Argi, atau setelah ini bagaimana? Apakah ada substansi yang kita perlu ini lagi atau langsung masuk tanya jawab atau bagaimana kira-kira? Saya serahkan ke. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra atas pemaparannya tadi ya berkaitan dengan revisi Undang-Undang Nomor 4 2009 ya. Saat ini masih belum ada penomoran gitu. Kalau saya rangkum lagi Pak, pertama tadi Pak Hendra berbicara soal perpanjangan izin yang saat ini terjadi adalah begitu izin itu sudah habis masa berlakunya, kemudian kembali lagi ke negara, dalam hal ini Kementerian BUMN. Gitu. Nah, seidealnya kan tidak seperti itu. Artinya ketika investasi yang sudah dipasang awal oleh si pihak perusahaan, itu kemudian tinggal melanjutkan ketika izin ini habis. Saya kira ini yang menjadi perdebatan sekali di antara teman-teman di luar yang non-tambang, seperti Pak Hendra bilang tadi. Kemudian, tadi juga Pak Hendra menyinggung beberapa perizinan perusahaan pertambangan yang kalau 2019 kemarin, itu bahasa medianya terkatung-katung ya Pak Hendra ya. Ada 7 begitu izin yang perusahaan tambang yang menanti kepastian dari pemerintah seperti yang tadi Pak Hendra sampaikan berkaitan dengan peraturan pemerintah juga dan lain-lain. Kemudian saya juga merangkum bahwa kita di sini adalah masyarakat tambang yang ketika kita berdiskusi dengan masyarakat umum dan ketika mereka bertanya apa sih urgensi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 ini terhadap negara gitu. Ada poin yang sangat menarik yang saya tangkap ketika atau PKP 2B berakhir diterbitkan IUPK baru, maka royalti yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara itu jauh lebih besar daripada sebelumnya, seperti itu. Ada persentase pembagian, ada kalau saya tidak salah catat ada yang 4% ke pusat, apa kalau saya nggak kebalik ya Pak. Tapi saya pernah membaca ini memang di Undang-Undang Nomor 4 2009. Kemudian dengan adanya undang-undang yang baru ini juga perusahaan kemudian lebih tercover oleh pemerintah. Dalam artian guidance-nya lebih jelas. Ketika perusahaan melakukan pelanggaran, misalnya reklamasi, nah di undang-undang ini mempertegas kembali. Ketika pelanggaran itu sanksinya apa? Seperti itu. Itu tadi yang saya tangkap dan saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Barangkali ini menjadi pemantik diskusi kita pada kesempatan pagi ini. Satu pertanyaan dari saya perdana, Pak Hendra, mohon izin nanti sebelum saya sampaikan kepada teman yang lain. Seperti yang saya sampaikan bahwa ketika kita berdiskusi dengan teman-teman non-tambang, di sini banyak teman-teman yang aktif di berbagai organisasi, teman-teman aktivis juga seperti itu. Ketika kita berdiskusi dan kita menyampaikan terkait dengan revisi ini kepada teman-teman di luaran, dan mereka pasti akan bertanya, apa sih dampak positif pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 2009 ini kepada negara? Tadi ada 2 poin yang Pak Hendra sampaikan. Apa lagi Pak, selain dari 2 poin tersebut? Oke, baik. Terima kasih Mas Argi. Ya, jadi kenapa ini balik lagi mungkin yang menambahkan lagi tadi isu kenapa ini jadi urgensinya ya.
Pertama adalah itu keberlangsungan PKP2B. Kenapa PKP2B itu urgent? Ya, pertama adalah 70% dari produksi nasional batubara saat ini ya, hampir 70% itu kontribusinya dari pemegang PKP2B. Yang ada 3 generasi PKP2B ya, generasi 1, C2, generasi 3. Generasi 1 ini yang izinnya kontraknya akan berakhir di 2019 sampai 2024. Ini kira-kira mereka menguasai sekitar hampir 48% dari produksi nasional. Tapi kalau total dari PKP2B itu 68, jadi hampir 70%. Itu pertama. Kedua, dari pasokan kelistrikan ke PLN, ya, PLN kan itu sekitar 68% listrik dari PLN itu dipasok oleh batubara, ya, 68%. Nah, pemasok batubara terbesar ke PLN tentunya salah satunya PTBA, dan lainnya adalah beberapa pemegang PKP2B. Kurang lebih hitungan kami, itu ke PLN itu lebih dari 60%, ya, lebih dari 65% itu adalah dari PKP2B. Sehingga urgensinya adalah adanya keberlangsungan kepastian pasokan ke kelistrikan nasional. Yang jangka panjang ya, bukan 1-2 tahun, kita berbicara sampai 10-20 tahun ke depan ya. Di Rencana Umum Energi Nasional, itu batubara masih memegang mayoritas sampai di kira-kira di 2045 ya, nanti perannya digantikan oleh energi baru terbarukan. Dan ketiga, dari penerimaan negara ya, teman-teman perlu kan bahwa dari PNBP sektor minerba 80% itu disumbangkan oleh sektor industri batubara, termasuk UP ya. Dari 80% itu kira-kira 75% itu dari PKP2B. Jadi coba di ini bahwa betapa besar kontribusi. Kemudian pembangunan di daerah ya. Di daerah ada beberapa provinsi yang ekonominya sangat banyak tergantung dari sektor tambang. Dan kemudian ekspor dan lain-lain kemudian ke tenaga kerja. Itu. Nah, alasan praktikalnya lagi kenapa ini urgent ya. Katakanlah kalau ini tidak skenarionya tidak seperti yang diharapkan, katakanlah nanti izinnya kontraknya tidak diperpanjang, ya kita hitung mundur aja. Berarti akan dalam rentang berapa tahun produksi batubara akan terganggu ya. Kemudian pasokan ke PLN juga terganggu. Kemudian penerimaan negara juga dari mana menambal penerimaan negara. Kemudian di hari begini harus ribuan puluhan ribu pekerja harus tidak mendapatkan tempat. Saya kira itu satu opsi yang semua sektor tidak inginkan. Dan yang paling penting juga adalah bagaimana kelangsungan pengelolaan lingkungannya. Kita lihat waktu Tanito, sekarang case-nya Tanito. Tanito ditutup, izinnya nggak ini, ya menurut informasi itu jadi tempat, jadi banyak penambangan liar sekarang udah nggak jelas lingkungannya. Perusahaan udah memberikan pada saat itu udah menyerahkan dana jaminan, tapi kan ya udah izinnya nggak diperpanjang lagi. Nah itu bagaimana teknis pengelolaannya juga kan belum ada diatur. Secara umum memang undang-undang ini harus memberikan kepastian bagi kelangsungan seperti itu. Akan berbeda kalau nanti skenarionya ini. Jadi kita tidak balik lagi bahwa kontrak ini sebenarnya udah menjamin gitu loh, udah menjamin bahwa ini diperpanjang. Nah, tapi undang-undang mengkonfirmasi. Nah, kalau dia diperpanjang, undang-undang ini lebih selektif. Jadi harus dievaluasi lagi luasan wilayahnya. Tidak seperti kalau bahasa kontrak ya, kalau dia berakhir dia bisa tetap melaksanakan kegiatannya di konsesi tersebut. Tapi undang-undang ini menyatakan harus dievaluasi. Nah, jadi beberapa urgensi itulah yang. Nah, dari sisi ekonomi ya, saya sampaikan, sisi ekonomi, kepastian investasi ini jadi satu yang mahal sekali. Negara harus membutuhkan adanya sentimen positif. Coba bayangkan kalau ini sebaliknya ya. Orang yang mau masuk Indonesia, mau invest, nanti akan melihat, waduh,
pengusaha nasional yang udah 30 tahun aja di Indonesia berusaha ya, tidak dapat jaminan perpanjangan. Bagaimana kita yang baru mau masuk gitu ya. Bagaimana kita baru mau masuk. Jadi sangat banyak urgensi yang memang mendasari kenapa undang-undang ini harus segera disahkan, dan salah satunya adalah kepastian investasi. Karena kita belajar, teman-teman belajar di sektor pertambangan, industri pertambangan ini jangka panjang ya, dia butuh kepastian. Itu kata kuncinya sih, harus ada kepastian. Orang nggak mau, 10 tahun tiba-tiba nanti berubah di tengah jalan. Jadi saya kira itu yang salah satu yang saya bisa tambahkan dari pertanyaan yang tadi Mas Argi. Baik, terima kasih Pak Hendra. Jadi kemarin memang pada saat 2015 bersama Pak Sujatmiko bilang industri pertambangan adalah industri yang syarat dengan investasi begitu, jangka panjang dan itu besar sekali. Artinya harus ada payung hukum yang akomodir itu sehingga para investor, para pelaku usaha lebih merasa yakin untuk melakukan kegiatan pertambangan. Ada selain berbicara soal pendapatan nasional, juga berbicara soal reklamasi juga seperti yang Pak Hendra sampaikan, kemudian ketersediaan energi nasional, apalagi di tengah pandemi sekarang, juga menjadi tiang bagi banyak sekali para pekerja dan para pelaku usaha pertambangan batubara di Indonesia. Oke, Pak Hendra, ada pertanyaan dari Bang Alanda, karena ini spesial adalah rekan dan sahabatnya Pak Hendra. Saya minta Bang Alanda untuk bertanya langsung, jangan di komentar. Kami persilakan. Ya, monggo. Ya. Selamat sore Pak Hendra, selamat sore Argi, selamat sore teman-teman semua. Mungkin di masa pandemi kita harusnya ada agenda dari ikatan alumni ya. Tapi dengan situasi ini, alhamdulillah kita bisa silaturahmi di sini. Saya bukan bertanya, Pak Hendra, karena jujur Undang-Undang Minerba ini direvisi memang banyak menguntungkan pengusaha tambang. Itu saya sepakat, itu menguntungkan. Itu harus menguntungkan tambang. Ya, jadi menanggapi pertanyaan dari Saudara Argi, saya ada sedikit catatan ini Pak. Sejauh ini saya melihat sentimen-sentimen yang muncul itu dari lembaga-lembaga, ya bisa kita bilang NGO, lembaga non-government, yang memang mereka tidak mengerti, tidak paham dan tidak merasakan apa kesulitan, bagaimana perkembangan di industri tambang, ya tentunya kita yang tahu, Pak. Jadi, tapi ada sedikit catatan di saya ini, Pak. Ini kan Undang-Undang Minerba ini mengembalikan wewenangnya ke pusat, bukan di tangan daerah lagi. Yang saya tangkap begitu, Pak. Tetapi apakah ini tidak menjadi kesulitan sendiri bagi pengusahanya, Pak? Karena ketika kita berurusan dengan pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah, itu akan menjadi kesulitan tersendiri bagi kita yang di daerah. Terus ada beberapa lagi. Ini pertanyaannya Pak, fungsi pemerintah daerah itu apa, Pak? Setelah Undang-Undang Minerba ini disahkan, itu fungsi pemerintah daerahnya apa gitu loh, Pak? Karena saya lihat saya baca itu peran dari pemerintah daerah sendiri itu jauh berkurang dari sebelum direvisinya undang-undang ini. Disahkannya undang-undang ini. Ini mungkin itu aja pertanyaan. Tapi yang jelas Pak, saya tidak terpengaruh dengan omong-omongan orang di luar yang mengatakan ini ada unsur politisnya lah, ada unsur kepentingan di sini. Seperti yang Pak Hendra bilang, banyak yang menunggu kepastian hukum di negara ini untuk berinvestasi, khususnya dalam bidang pertambangan.
Nah, dengan undang-undang minerba yang disahkan ini, itu kebanyakan image negatif yang muncul di masyarakat itu karena banyaknya izin-izin yang memang kesannya dimudahkan, Pak, di daerah. Dan itu mempengaruhi image-nya tambang itu sendiri. Siapa yang merasakan? Kita, image-nya itu sendiri. Kita kesulitan untuk menjelaskan kenapa iya izinnya dikasih daerah, tapi izinnya dikasih daerah, menambangnya aur-auran. Maksud saya begitu, Pak. Jadi pertanyaan saya ke Pak Hendra, ada pertanyaan yang saya catat di sini, fungsi pemerintah daerah itu sejauh mana? Jadi wewenang dari pemerintah daerah, terus pengawasannya bagaimana? Saya rasa untuk undang-undang minerba ini fungsinya pengawasan. Jadi saya juga sekaligus ngasih masukan, Pak. Ya. Ngasih masukan kepada APBI dan Kementerian SDM. Sebenarnya kita alumni atau mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia, dulu kita di Permata Indonesia, begitu ada undang-undang yang mau disahkan, itu kita diajak diskusi dulu, Pak. Mungkin Pak Hendra mengikuti, mungkin Pak Hendra juga tahu. Waktu itu kalau nggak salah Pak Hendra masih di Freeport, di legalnya Freeport ya kalau nggak salah, Pak. Itu setiap pengesahan undang-undang oleh Minerba, oleh yang di Minerba Pabum, itu kita diundang, Pak. Kita diundang selaku mahasiswa ataupun selaku alumni. Itu kita bicarakan dulu, Pak. Kita bicarakan dulu sekaligus kita juga bisa jawab. Pertanyaan Argi tadi itu ya semua bisa kita jawab, Pak, kalau dahulunya. Jadi mungkin sekarang pemerintah ya salah satu yang dikeluhkan YLKHI itu kan kenapa kok ini disahkan begitu saja? Kenapa kok kesannya masyarakat ini nggak dilibatkan? Ya kalau menurut saya itu pertanyaan bodoh. Tetapi itu bisa terjawab ketika pemerintah melibatkan instrumen-instrumen yang ada, Pak. Seperti mahasiswa, seperti APBI, IMA, banyak yang bisa kita libatkan. Selagi itu bisa kita sinergiskan bersama, saya rasa kita bisa jawab semua pertanyaan. Mungkin itu saja, Pak Hendra. Kenapa saya tadi komen di situ Argi? Karena memang karena memang waktu saya juga terbatas, Pak. Kenapa itu saya tanyakan. Tapi saya akan selesaikan diskusi ini sekaligus kita mau silaturahmi, Pak. Jadi gitu, Mas Argi, Pak Hendra, semua terima kasih. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Alanda. Jadi seperti usulan beliau tadi, bahwa nanti tanya jawab akan kita buka sampai dengan 17.20 mungkin, Pak Hendra mohon izin. Dan kita selama kurang lebih 1 jam 5 menit ke depan kita akan berinteraksi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya di chat, saya persilahkan. Tapi nanti kalau bertanya langsung, saya juga persilahkan. Karena hari ini yang hadir tidak hanya mahasiswa tambang UNP, ada juga yang dari luar, ada alumni tambang dari luar, ada senior-senior kami juga yang sudah malang melintang, Pak, belasan tahun, puluhan tahun, bahkan di dunia tambang. Jadi nanti saya mungkin akan todong minta bertanya langsung, walaupun sudah dituliskan di kolom komentar. Untuk pertanyaannya Walanda, kita sudah sama-sama dengar apa sih urgensi dan peran pemerintah daerah ke depannya setelah undang-undang ini disahkan oleh pemerintah, Pak. Seperti itu. Iya. Persilakan, Pak Enda. Ya, makasih. Ya, ini pertanyaan yang menarik, Mang Nanda, karena kami juga masih meraba ya bagaimana peran pemerintah daerah nanti di sini, karena di undang-undangnya tidak terlalu detail ya, jadi kemungkinan akan diatur nanti pembagian kewenangannya ada di PP, kemungkinannya ya, tentunya akan disesuaikan dengan undang-undang otonomi daerah juga. Bagi saya sendiri melihat kenapa ini ditarik ke pusat, tentunya ada pertimbangan dari pembuat undang-undang, saya sampaikan tadi DPR dan pemerintah ya. Sama karena melihat mungkin mineral dan batu bara ini sesuatu yang strategis yang harus lebih dikendalikan lah ya, konservasinya dan juga produksinya ya. Karena kalau kita lihat di lapangan memang penerbitan izin yang tadi Bang Nanda juga sampaikan udah puluhan ribu, kemudian juga produksi yang tidak terkendali, yang akhirnya yang dirugikan ya kita juga ya, Bang Nanda ya, harga juga jatuh gara-gara sebenarnya izin ini yang produksi yang nggak bisa dikontrol kan. Sebenarnya kalau
harga itu tergantung supply dan demand kan. Kalau supply-nya kebanyakan, demand-nya saat pandemi ini turun, ya harga pasti turun. Nah, harga turun karena supply tidak bisa dikontrol. Kenapa tidak bisa dikontrol? Karena memang kewenangan dari pemberian izin atau produksi bagi IUP itu memang tadinya udah di daerah kan, jadi ya, pemerintah pusat juga tidak bisa mengendalikan. Misalnya, saya harus 500 tahun ini. Kejadiannya tahun lalu akhirnya 600 gitu kan ya, karena tidak bisa dikontrol. Jadi mungkin salah satu yang dasar pemikiran dari pembuat undang-undang adalah supaya ini bisa dikendalikan sehingga aspek konservasinya juga terjaga. Kemudian pengelolaan lingkungannya juga tadi Bang Nanda sampaikan mungkin akan lebih ketat mungkin kalau dikendalikan dalam satu pintu. Cuman memang pertanyaannya peran daerah sejauh mana gitu ya. Saya percaya pasti daerah tetap akan dilibatkan, tapi mungkin dari segi pengawasan pasti ada daerah, instrumen dari inspektur tambang yang udah ditempatkan di daerah juga pasti ada, dan jadi pembinaan pengawasannya ini yang diperkuat. Saya kira di Undang-Undang 4 itu udah dibuat secara rinci sebenarnya ya, pembinaan dan pengawasan, ada PP-nya malah ya, PP nomor 755 tahun 2010 sebenarnya. Nah, itu yang mungkin pemerintah akan memperkuat lagi bagaimana pembinaan ke daerah. Nah, memang ini akan menjadi bahan-bahan diskusi yang menarik juga nantinya, karena orang kok harus ditarik ke daerah lagi. Nah, kita melihatnya mungkin ini adalah satu proses, karena ini bukan hal yang baru. Sebelum Undang-Undang 4 kan itu kewenangan ada di tangan pusat sebenarnya ya. Jadi bukan hal yang baru lagi kalau ditarik ke pusat. Cuma bagi peran daerah sejauh mana ini tentunya yang kita harus lihat ke depannya nih, daerah akan kewenangannya sebatas di mana. Tapi tentunya kita tidak harus memperasaan mengenai pembagian kewenangan, tapi bagaimana kontribusi sektor pertambangan ini manfaatnya bisa dirasakan ke daerah. Kan itu poinnya kan sebenarnya kan, manfaat ya. Manfaat dari tambang ini. Kan bukan hanya di daerah, tapi di pusat juga kan, misalnya ini pemerintah memberikan kepastian bagi pusat, bagi perusahaan. Nah, bagi kita masyarakat, nggak peduli ke pusat kemana, yang penting tambang ini bermanfaat kan. Demikian pula daerah tadi, apakah dia ditarik ke pusat, tapi benar-benar daerah ini bisa merasakan manfaatnya. Manfaat yang besar. Sama, kita ngomongin divestasi ya, ini agak sedikit, ini misalnya divestasi, apa sih divestasi? Menurut saya divestasi itu fine-fine aja, asal memang manfaatnya dirasakan gitu ya. Tapi kalau manfaatnya nggak dirasakan gitu ya, ini yang susah. Oleh karena itu, terlepas dari kewenangan ditarik pusat ke daerah, yang jelas bagaimana daerah nih bisa menerima manfaat dari perusahaan yang ini. Nah, salah satu manfaat yang akan diterima tentunya adalah tadi di penerimaan negaranya nanti akan ditambah lagi ke porsi daerah, ya, sehingga daerah kan nanti mendapatkan lebih, terutama di provinsi yang agak dinaikin formulanya. Nah, mungkin itu sedikit yang saya bisa sampaikan yang mengenai kewenangan. Terus yang kedua tadi Bang Nanda mengenai apa lagi kok? Jadi tadi Bang Nanda mengenai solusi, Pak. Ya. Solusi yang saya tawarkan itu menurut Bapak gimana? Karena dulu kita pernah. Oh ya, solusi mengenai kewenangan ya apa? Solusi mengenai apa sosialisasi undang-undangnya. Sorry. Sosialisasi. Ya, ini yang satu yang menjadi satu aspek yang menjadi perdebatan juga yang dikeluhkan oleh beberapa kelompok masyarakat sipil ya, mengenai kurangnya akses terhadap pelibatan unsur masyarakat. Ini yang tentunya lebih tepat pemerintah yang menjawab ya, bagaimana. Tapi kami dari usaha melihat memang harusnya sih ya, harusnya para stakeholder termasuk mahasiswa harusnya udah dilibatkan. Ada nanti di slide yang tadi saya kirim itu ada tahapan-tahapan sosialisasi yang udah dilakukan oleh pemerintah ke beberapa daerah, bahkan ada di Makassar, ada di Sumatera juga, lupa di daerah mana, di Kalimantan, dan itu sudah dilakukan.
Tapi mungkin saja pada waktu sosialisasi dilakukan, mungkin kelompok-kelompok mahasiswa tambang, mungkin banyak yang belum mendapatkan akses atau undangan atau informasi, jadi seakan-akan belum terwakili. Memang kelihatan ini terlepas dari upaya yang dilakukan pemerintah, memang kelihatan belum maksimal ya. Saya juga melihat pelibatan ini belum maksimal. Memang beda dengan Undang-Undang 4 2009 ya, Bang Nanda ya, di mana kita IMA, APBI juga bolak-balik ya ke DPR apa segala. Nah, saya melihat masuk di 2020 ini ada kendala COVID ya, pandemi ini yang membuat interaksi publik juga jadi agak terbatas, pemahaman saya, sehingga memang pelibatan unsur masyarakat jadinya sangat terbatas, sehingga terkesan masyarakat nggak dilibatkan gitu ya. Nah, salah satu upaya sosialisasi dilakukan pemerintah adalah beberapa waktu lalu melalui YouTube ya, ada seminar yang melalui YouTube. Cuma mungkin waktunya sangat singkat ya, habis seminar di YouTube itu 1-2 minggu kemudian udah diketok palu di DPR. Jadi terkesan, waduh kok mepet banget. Tapi harusnya sih pemerintah udah melakukan upaya itu, tapi memang belum maksimal. Mungkin karena kondisi saat ini sih. Terus apalagi tadi Bang Nanda ini ya? Isu apa lagi Bang Nanda ya? Oh ya, tadi ya saya sependapat dengan Bang Nanda, memang undang-undang ini ya kita tidak terlalu terjebak dengan, nggak harus terjebak dengan pendapat di luar. Ini undang-undang menguntungkan pengusaha, ya menurut saya ya harus menguntungkan. Ya. Namanya undang-undang pertambangan ya, harus menguntungkan gitu loh, harus menguntungkan pengusaha. Kalau nggak menguntungkan pengusaha nggak perlu ada undang-undang gitu ya. Nah, makanya tadi saya balik lagi, ini kan undang-undang satu proses politik yang melibatkan kepentingan. Pengusaha ya jelas, pastilah namanya pengusaha harus untung ya, kan harus untung. Nah, masyarakat apa kepentingannya? Tentu mendapatkan manfaat yang besar dari sektor pertambangan dan juga berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Negara ya itu konservasi dan penerimaan negara. Jadi sepanjang itu bisa dibalance, tentunya ini positif. Tapi memang ya pastilah, tidak ada satupun undang-undang yang 100% ideal. Cuman kalau dibilang, wah ini semua ke PKP 2B, kalau diserahkan ke BUMN semua yang untung lah. Kan jadi, ini siapa toh? Ya penambangan rakyat. Yang mana yang dimaksud ini? Makanya kita harus, makanya tadi saya sampaikan, kenapa ini urgent? Karena 70% produksi nasional kita ditentukan oleh PKP 2B. Kemudian listrik hampir 70% juga dari PKP. Jadi urgensinya di situ. Nah, kalau ada sekelompok masyarakat bilang, wah ini betul lah. Coba dong lihat, ini yang urgent gitu ya. Gitu loh. Jadi sekali lagi saya tidak mau pertentangkan BUMN, PKP 2B. Kita sama-sama bagaimana mengelola pertambangan kita untuk yang sebesar-besarnya gitu ya. Buat masyarakat. Tidak perlu kan sama semua, tidak ada apa anak tiri anak emas. Dan memang benar kata Bang Nanda, tidak ada yang diistimewakan. Itu saya sependapat, tidak ada yang diistimewakan dari undang-undang. Bahkan istilahnya orang karpet merah, nggak ada karpet merah, biasa-biasa aja. Malah kita bilang harusnya ini nggak perlu undang-undang gitu loh, harusnya nggak perlu undang-undang karena Undang-Undang 4 2009 udah mengatur perpanjangan, ada PP-nya gitu loh, harusnya cukup di PP. Tapi ada masyarakat yang bilang, wah ini PP yang ini bertentangan dengan undang-undang. Oke lah kita bahas di undang-undang. Nah kalau undang-undang bilang menegaskan menjamin ya nggak ada yang salah kan, nggak ada yang salah gitu ya. Ya, makasih. Baik, terima kasih Pak. Jadi kembali lagi bahwa ini pertegasan tidak ada yang karpet merah bagi siapapun, tidak bagi negara, tidak bagi stakeholder, tidak bagi kepentingan politik ya, seperti yang ramai diperbincangkan Pak. Karena memang tambang saat isu yang sangat seksi ya, LSM, pegiat-pegiat lingkungan, pegiat-pegiat yang lain ambil peran di situ. Gitu. Iya, kita
kita mitra kami juga LSM apa itu bagian dari stakeholders ya. Kita di stakeholders kita nggak beda-bedakan gitu ya. Sama sekali nggak beda-bedakan. Kita interaksi dengan NGO juga sangat tinggi, sangat tinggi. Cuma pemahamannya mungkin yang melihatnya berbeda gitu ya. Melihatnya berbeda. Dan saya kira ya negara demokrasi ya sah-sah aja. Orang mau lihat dari sudut yang mana, silakan, itu wajar-wajar aja. Cuma kan kita nih dari perspektif kita orang yang bergerak di tambang. Kita yang mencari makan di tambang ya, Bang Nanda, Mas Argi, makan di tambang. Kalau kita yang cari makan di tambang, perspektif kita adalah, wah, usaha ini harus berkelanjutan, kan gitu. Kalau nggak berlanjutan, wah, gimana anak istri saya nanti, gimana orang tua saya yang saya nafkahi, kan begitu gitu. Tapi mohon maaf, mungkin orang yang di luar yang makannya dari luar beda gitu loh. Wah, ini tutup tambang, tutup dia masih bisa makan, kita yang harus. Nah, oleh karena itu undang-undang tambang ini yang bisa menyikapi adalah orang tambang gitu loh. Karena kita lah yang hidup di sini, kita yang mengelola ini gitu ya. Kita harus bisa menyampaikan lah, ini undang-undang penting buat kami nih, buat masa depan kami gitu loh. Gitu. Tapi bukan berarti dari perspektif kita, ya Pak. Ya, benar. Artinya dari perspektif kita, tapi tidak merugikan ke siapapun seperti itu ya Pak Hendra ya. Iya, harusnya ini undang makanya udah membalance ya, ada membalance. Baik, Pak Hendra, ada pertanyaan berikutnya dari peserta. Ini ada dari Kak Sylvia Della. Beliau pemateri Tambun 2 berbicara soal wanita dalam industri pertambangan, Pak. Nah, ini yang diangkatkan oleh KTP 2 series yang lalu gitu. Merupakan manajer mining PT Duta Anggoda. Pertanyaan beliau berkaitan dengan izin lagi, Pak. Kembali lagi ke izin ya. Bagaimana dengan perpanjangan IUP, di mana sebelumnya boleh diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun. Nah, dengan undang-undang yang baru ini, izinnya diperpanjang berapa kali, Pak? Seperti itu. Iya, saya kira masih sama ya. IUP tetap perpanjang, nggak berbeda. Nggak ada Tidak berbeda ya, Pak Indra? Nggak berubah sih, tetap 2 kali 10 ya. Iya, itu jawaban singkat saya sih. Jadi nggak berubah, tetap dapat ini. Jadi, sorry, ini balik lagi bukan hanya PKP 2B yang diberi jaminan, ya, bukan hanya KK, enggak, salah. Yang diberi jaminan keberlanjutan, kepastian adalah IUP juga, gitu. IUP juga, gitu. Jadi nggak ada yang diistimewakan antara KK, PKP 2 versus IUP, enggak. Sama kok. Artinya KK, PKP 4 juga gitu, P juga 20 tahun, 2 kali 10 perpanjangan. Jadi nggak ada ini, nggak ada perubahan. Jadi ya secara umum ya undang-undang ini menjamin kepastian usaha jangka panjang, bukan hanya PKP 2B dan KK, tapi juga bagi IUP. Baik. Baik, terima kasih Pak Hendra. Selanjutnya ada dari Nisa. Tapi sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan dari Nisa, saya ulangi kembali bagi penanya terbaik. Pelaksana sudah menyediakan hadiah bagi teman-teman yang pertanyaannya bagus dan paling baik, yaitu kaos dari produknya DPP IKTP UNP, Tambun UNP, dan ada voucher pulsa juga nantinya. Nanti saya akan minta Pak Hendra untuk memilih siapa penanya terbaik. Tadi Pak Hendra menyinggung berkaitan dengan dampaknya bagi masyarakat, Pak. Kemudian Nisa bertanya, menurut pandangan Bapak, dengan adanya RUU ini apakah hanya menjawab kebutuhan dan harapan para pelaku bisnis? Bagaimana dengan rakyat yang terutama berada di ring 1, Pak? Apakah juga ada perubahan daripada Undang-Undang Nomor 4 yang 2009? Begitu. Karena di beberapa perusahaan tambang, isu masyarakat yang berada di ring 1 juga merupakan isu yang sangat sensitif. Banyak di antara teman-teman di sini yang sudah berpengalaman dengan masyarakat yang berada di ring 1 di area tambang.
Persilakan, Pak. Iya, makasih, pertanyaan yang menarik ya. Saya kira di undang-undang ini justru dengan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi pengelolaan lingkungan kan ini dipertegas. Dengan dipertegasnya sanksi itu kan tentunya secara tidak langsung juga bermanfaat positif bagi masyarakat ya, karena lingkungannya lebih terjaga kan begitu ya. Jadi kan bagaimana dampak perusahaan terhadap masyarakat kan tidak harus dilihat bagaimana perusahaan itu berkontribusi dalam melaksanakan Komdev atau istilahnya sekarang PPM ya, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, berapa CSR-nya, kan bukan hanya dilihat dari situ, tapi bagaimana perusahaan itu dapat memastikan lingkungannya terjaga kan, sehingga masyarakat di sekitar tambang juga dapat kepastian, oh lingkungan saya ini terjaga nantinya gitu. Lubang tambang ini misalnya, tidak semua lubang tambang tentunya void itu harus ditutup ya, tapi tentunya pengelolaannya itu bisa sesuai dengan aturan di lingkungan kan. Jadi undang-undang ini yang saya sampaikan tadi itu memberikan sanksi yang lebih tegas dibanding Undang-Undang Nomor 4 terhadap perusahaan untuk melaksanakan kewajiban reklamasi dan pasca tambang, yang mana nanti akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian tentunya yang paling ini adalah karena bagaimanapun keberlanjutan jadi masyarakat ini kan manfaatnya bukan hanya itu, bukan hanya balik lagi, bukan hanya ke masyarakat sekitar tambang ya. Ya tentu sangat tergantung dengan keberlanjutan lagi gitu ya. Balik lagi kan, menandakan balik lagi gitu. Bukan hanya kita karyawan yang juga berkepentingan keberlanjutan, tapi kan masyarakat di sekitar tambang, masyarakat di sekitar tambang Adaro misalnya kan ya, atau di Sumatera Selatan banyak PKP 2B juga, atau di Kalimantan Timur kan, mereka ya berarti akan diterjamin lah ke depannya bahwa usaha tambang yang ada di wilayahnya, baik pemegang PKP itu akan berlanjut, ya kan? Itu kan memberikan jamin, oh berarti perusahaan berarti akan berlanjut. Tapi kalau sebaliknya kan ini membuat masyarakat juga bertanya-tanya, wah tahun depan perusahaan ini juga nggak beroperasi, gimana nih saya? Iya kan? Lihatlah mungkin Tanito kan, masyarakat sekitar Tanito jelas ya pasti nggak mendapatkan manfaat pada saat udah ditutup gitu loh. Demikian pula nanti kalau Arutmin misalnya skenario-nya tidak berpanjang, masyarakat di sekitar situ yang ratusan ribu orang juga akan terdampak. Jadi keberlanjutan pertambangan ya, keberlanjutan investasi KK, PKP 2B, IUP akan bermanfaat positif bagi masyarakat pada ujungnya. Kan itu ininya. Sama dengan stakeholder semua, kita juga, oh ada kepastian nih, usaha berjalan, ya kita masih dapat ini, teman-teman yang kuliah, oh ada harapan nanti saya lulus, kira-kira ada posisi, karena perusahaan masih beroperasi. Gitu kan? Karena perusahaan tambang ini masih berlanjut. Coba kalau misalnya 2024 udah nggak berpanjang, kan nanti meskipun nanti akan ada misalnya nanti harus di WPN, tapi kan coba kita pikirkan secara praktikalnya nih. Nah, saya mengajak teman-teman agak sedikit melebar, saya ngajak teman-teman tambang melihat bahwa mana yang lebih praktikal, terlepas dari pasal-pasal ya. Saya terus terang nggak mau terlalu permasalahkan itu perdebatannya ini. Katakanlah kalau ini tidak diperpanjang gitu kan, harus ke WPN, ya. Nah itu kan ke WPN bagaimana pengelolaan ke WPN, terus nanti tender lagi gitu ya. Nah, tender tentunya si calon pembeli yang dapat prioritas, misalnya nih BUMN. Saya nggak permasalahkan BUMN, tapi kan si BUMN ini nanti akan mencari duit untuk masuk kan, mencari duit. Hari gini di tengah Freeport kemarin kita udah ini ya Pak ya. Hari gini di tengah situasi gini mau dapat duit bunganya berapa? Nah terus gimana? Jadi berarti kalau selama periode tidak terus tambang ditutup sambil menunggu pembeli, masyarakat sekitarnya gimana? Mau makan apa? Iya nggak? Bukan berarti izin beralih tiba-tiba besok majikan baru masuk tinggal ganti terima kunci, nggak gitu ya.
Jadi saya melihat ini praktikalnya saja ya, terlepas dari perbedaan pasal argumen, bahwa keberlanjutan ini positif gitu, daripada kita harus ada disrupsi gitu ya, berhenti dulu ini. Teman-teman yang mahasiswa juga, wah gimana nih, saya nggak jelas juga mau masuk di tambang, loh perusahaannya juga nggak jelas nih siapa nanti mau ngelola. Nah itu jadi tetap intinya adalah keberlanjutan, kepastian akan baik bagi semuanya, baik daerah, ya, karyawan, baik masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Demikian tadi jawaban Pak Hendra berkaitan dengan masyarakat ring 1. Selain dengan berkaitan dengan reklamasi juga adanya tambang dengan umur yang lebih pasti juga sangat penting bagi masyarakat yang berada di ring 1. Ya, sorry, Karena, balik lagi sedikit Mas Argi, sorry, mengenai masyarakat ring 1 tadi kan. Ini sedikit analogi memperkaya ini. Ya, tadi kita udah lihat bahas praktikalnya. Terus kalau ganti pemilik, kan masyarakat tentunya kan mencoba berinteraksi dengan lain ini kan. Kalau pemilik yang sebelumnya udah 30 tahun, kita udah saling tahu dengan masyarakat sini, udah tahu kebutuhannya, oh ini masyarakat ini kita yang juga ikut mengembangkan dari 30 tahun yang lalu, pemberdayaan ekonomi kecil masyarakat setempat. Jadi kan kalau berlanjut lebih bagus. Coba kalau ganti pemilik. Wah, assessment lagi, lihat ini lagi. Belum ganti tentu kebijakan, ganti bendera, ya Pak. Ini. Ya itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Oke. So, selanjutnya ada pertanyaan di antara rekan-rekan yang lain. Silakan langsung unmute mikrofonnya. Atau ada chat masuk lagi nih Pak. Ya, monggo. Bang Argi. Ya, siap Mas Ergi. Gimana, mau bertanya atau bertanya dulu, nanti dari Mas Diki saya sampaikan di chat. Saya persilakan kepada Mas Ergi. Oh iya, saya mau bertanya. Cuman penasaran aja. Kalau pendapat saya sih untuk yang pengesahan RUU ini ya bagi saya sebagai profesional di pertambangan ya tentu senang ya gitu Pak ya. Karena ada keberlanjutan gitu. Apalagi di eksplorasi, kebetulan bidang saya juga eksplorasi, itu mewajibkan ya untuk supaya data-data cadangan kita bertambah dan juga kita bisa mengelola di kemudian hari. Cuman di sini saya bertanya bukan kapasitas saya sebagai seorang profesional di eksplorasi, tapi sebagai masyarakat biasa Pak, penasaran aja gitu kan. Saya dapat dengar-dengar isu ini kan perusahaan kan sebetulnya ada diwajibkan atau diharuskan atau juga mungkin disarankan oleh negara itu untuk melakukan eksplorasi di wilayah pertambangannya. Contoh misalkan kita sebut aja misalkan di KPC sampai sekarang mereka masih ada eksplorasi walaupun sudah nambang, artinya luas wilayah KK atau PKP 2 itu kan sangat luas, jadi harus eksplorasi terus. Nah, itu kan sebenarnya negara sudah mewajibkan. Nah, saya mendengar isu di beberapa kalangan teman-teman juga di masyarakat, benar nggak dengan adanya RUU ini merupakan salah satu tukar guling kebijakan, artinya perusahaan mau untuk membudgetkan eksplorasi sesuai dengan target pemerintah untuk meningkatkan cadangannya, data cadangannya, asalkan ini diperpanjang gitu RU-nya. Nah, itu pengen tahu aja sih Pak. Ada isu seperti itu, nah kira-kira tanggapan Pak Hendra bagaimana? Terima kasih Pak. Iya, makasih Mas Elgi. Ya ini as usual Mas Elgi memang melihat angle-nya yang menarik. Ini pertanyaan yang menarik ya. Memang ada satu ketentuan di undang-undang itu yang mewajibkan adanya dana ketahanan pertambangan atau apa namanya ya, saya lupa di undang-undangnya. Yang katanya nanti untuk dana itu untuk penemuan ya, eksplorasi ya. Nah, memang di situ belum jelas untuk penemuan yang apa greenfield atau seperti apa ya. Nah, ini yang perlu diatur. Terus dana cadangan ketahanan ini bagaimana penempatannya gitu ya. Karena benar memang perusahaan-perusahaan ya meskipun udah di brownfield, udah di operasi produksi, mereka kan tetap eksplorasi. Nah, ini memang agak nggak mudah gitu ya, bagaimana mewajibkan itu karena memang eksplorasi ya itu dia. Syarat utamanya memang adalah perpanjangan memang kan. Kepastian kan. Bagi PKP 2B ada perpanjangan dulu baru kita berpikir eksplorasi kan.
Itu kan baru kita wajib. Jadi memang dari satu sisi adanya kepastian ini memang akan perusahaan terdorong eksplorasi. Nah, pertanyaan kedua, gimana agar perusahaan-perusahaan tersebut yang nantinya akan diperpanjang mereka mau bereksplorasi. Nah, tadi ada instrumen dana ketahanan pertambangan, tapi kita belum tahu bagaimana penempatan dananya. Kemudian juga ada wacana, tapi masih wacana, nanti pemerintah juga mau mengatur, ada rasio ya, rasio budget untuk eksplorasi nantinya seperti apa akan diatur yang tadi Mas Elgi bilang sesuai dengan keinginan pemerintah. Nah, itu mungkin teman-teman yang dieksplorasi akan lebih paham. Nah, ini tentunya akan harus dibahas lebih detail sih, karena tidak dana budget rasio eksplorasi ini nggak bisa sama kan antara perusahaan ini dengan perusahaan yang lain, kemudian perusahaan yang punya cadangan sekian dengan cadangan sekian, kemudian antara mineral satu mineral yang lain kan pasti beda-beda ininya. Nah, itu yang nantinya akan diatur dalam PP dan itu harus dibuat menurut saya harus sangat rinci sehingga nanti perusahaan memang sesuai lah dengan karakternya. Tapi jangan dilupakan juga eksplorasi kan tentunya akan tergantung juga dengan faktor lain seperti komoditas ya. Harga komoditas nanti seperti apa, outlook-nya, kemudian izinnya lah, insentifnya. Jadi masih panjang juga sih sebenarnya. Tapi at least undang-undang ini dengan memberikan jaminan kepastian perpanjangan dan kepastian usaha bagi UP dan PKP 2BKK, ya tentunya kita bisa optimis nanti akan eksplorasi akan meningkat. Ya. Tapi ya itu dia, harus dilihat dari sisi lain lagi yang tadi saya sampaikan, ada marketnya, ada outlook-nya gitu kan. Misalnya batu bara kan dengan harga yang cenderung turun terus, ini bagaimana orang mengeksplorasi kan. Nah, kenapa dia turun? Tentunya salah satunya aspeknya ya karena supply-nya berlebihan gitu kan. Kenapa dia berlebihan? Karena mungkin izinnya terlalu banyak atau produksinya nggak terkontrol. Jadi ya harus dilihat dari sisi makronya juga gitu loh. Tapi paling nggak undang-undang ini udah memberikan satu fondasi lah supaya eksplorasi bisa bergerak. Mungkin itu, Mas Algi. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih pemaparannya. Ya kalau dari segi kewajiban eksplorasi, tentu banyak perusahaan-perusahaan atau kontraktor yang bereksplorasi itu sangat senang sekali gitu Pak ya. Karena banyak memang yang eksplorasi ini kebanyakan memang perusahaan lokal. Kalau perusahaan asing sih jarang, ada 1-2 aja di pemain di Indonesia. Cuman untuk yang di perusahaan lokal itu sangat banyak sekali. Nah, jadi ada yang menarik itu kemarin Pak, saya juga kan di pekerjaan saya selain teknis, saya juga mengkaji bisnis potensial untuk eksplorasi di Indonesia. Menarik nih, salah satu BUMN itu membuka statement bahwasannya dengan kondisi seperti ini tidak akan melakukan eksplorasi di wilayah izin pertambangan yang sudah ada izinnya. Kemudian 3 hari kemudian itu kalau nggak salah Dirjen Minerba itu setelah diskusi mungkin dengan DPR bahwasannya akan ada mencanakan untuk eksplorasi yang tadi Bapak bilang rasio itu, biaya itu. Dan kemudian si BUMN besoknya langsung ganti, mereka langsung menganggarkan 72M dalam setahun itu untuk eksplorasi. Nah itu maksud saya sangat menarik, apakah memang terjadi tarik ulur nih karena eksplorasi jadi pendorong kuat di RUU itu gitu Pak. Tapi sudah menjawab sih tadi sudah Bapak sampaikan, itu aja. Ya Mas Argi silakan. Ya, baik, terima kasih Mas Argi. Ini berkaitan dengan eksplorasi juga ada pertanyaan, bukan pertanyaan Pak, penguatan dari teman-teman kita yang lain. Tapi sebelum saya itu ada satu statement sebetulnya bukan pertanyaan kalau saya baca ini dari Mas Diki Kanima. Ini apresiasi Pak Hendra, saya sangat setuju Pak mengenai dampak yang diberikan oleh perusahaan terhadap masyarakat di ring 1. Sebagai contoh, baru-baru ini PT MHU atau Multi Harapan Utama mungkin tempat beliau bekerja memberikan bantuan kepada pemerintah Kalimantan Timur sebesar 5 miliar untuk bantuan penanggulangan COVID-19.
Jadi memang masyarakat ring 1 ini juga merasakan dampak dari perusahaan tambang batubara itu sendiri. Dan kemudian kalau tadi kita sudah bicara banyak soal batubara, ini ada pertanyaan dari teman-teman kita yang saat ini berkarir di industri mineral, Pak. Dari Herianto Panggabean juga merupakan mahasiswa UNP dulunya. Kalimat pertama beliau menulis sebuah apresiasi kepada pemerintah berkaitan dengan, saya sangat bangga Pak sebetulnya dengan revisi Undang-Undang Minerba Nomor 4 2009 karena banyak meringkaskan berbagai hal seperti tadi yang disampaikan Mas Elgi yang berkaitan dari izin eksplorasi langsung ke operasi produksi. Kemudian juga undang-undang yang baru ini mengakomodir pertambangan rakyat di mana IWPR yang sebelumnya 25 meter sekarang bisa sampai ke 100 meter. Nah, pertanyaan dari beliau, karena beliau concernnya di mineral, apakah turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 akan tetap berlaku, Pak, jika undang-undang yang baru nanti sudah diundangkan, padahal undang-undang yang baru belum langsung ada turunannya. Kemudian, pertanyaan kedua, masalah peningkatan nilai tambah di tengah kondisi harga mineral yang banyak jatuh saat ini. Apakah tidak ada pembahasan untuk melonggarkan masa waktu deadline wajib bangun smelter bagi beberapa perusahaan mineral? Seperti itu, Pak Hendra. Oke, makasih. Ini pertanyaannya menarik dari Pak siapa? Heri Panggabean ya? Herianto Panggabean. Oh ya, Heri Panggabean. Iya, yang pertama mengenai peraturan pelaksanaan ya. Tentunya ada berapa peraturan pelaksanaan, ada kalau lihat di PP turunan Undang-Undang Nomor 4 2009 ada PP 23 2010 ya, yang setelah diubah sampai yang kelima ya, sampai PP lupa saya yang terakhir 2018. Nah, tentunya sepanjang dia tidak bertentangan dengan undang-undang ini, PP-PP yang tadi masih berlaku kan. Karena dari PP 23 2010 kan itu udah dirubah sampai ke PP yang 2018 tadi kok saya lupa. Nah, di tiap PP-nya itu kan memang disebutkan sepanjang dia tidak bertentangan nggak berubah. Jadi PP yang pertama pun PP 23 2010 itu masih berlaku beberapa ketentuannya, kemudian dirubah PP 24 2012 juga berlaku sampai PP 1 2017 juga ada ketentuan yang masih berlaku sepanjang dia tidak bertentangan dengan undang-undangnya. Nah, nanti akan ada diterbitkan beberapa PP ya, saya nggak tahu berapa PP nanti diterbitkan, yang nanti mengacu ke PP ini. Tapi nanti dia tidak akan, mungkin dia tidak akan merubah PP-PP yang sebelumnya, mungkin melengkapi ya, mungkin akan melengkapi PP-PP yang ini. Tapi ketentuannya harus tetap tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Nah, kemudian yang menarik memang yang mengenai apa undang-undang ini terkait bagaimana dengan perusahaan yang melaksanakan kewajiban nilai tambah. Nah, terlepas dari yang mengenai apa smelter tadi, memang undang-undang ini cukup rasional ya, cukup reasonable malah objektif dalam PNT. Malah sangat berbeda dengan Undang-Undang 4 2009. Undang-Undang 24 2009 yang sangat kontroversial itu kan pasal 102 103 kewajiban membangun ini, dan kemudian di pasal 170 kan semua pemegang 16 pemegang kontrak karya wajib membangun ini. Itu kan yang sebenarnya yang menjadi kontroversi ya, sehingga akhirnya perusahaan-perusahaan mineral jadi terkendala lah dalam pembangunan ini. Nah, di undang-undang ini cukup objektif ya, karena undang-undang ini bilang itu harus sesuai dengan keekonomian. Jadi kan kata kunci dari nilai tambah kan sebenarnya keekonomian. Nah, Undang-Undang 4 2009 itu tidak mencantumkan keekonomian, sehingga pengambil kebijakan, masyarakat melihatnya, wah ini wajib, ini PT ini harus bangun smelter, harus memurnikan, harus ini kan yang membuat jadi misleading semua di masyarakat. Bagaimana harus bangun smelter kalau dia nggak ekonomis? Nah, Undang-Undang 4 2009 mencantumkan kata-kata itu sepanjang dia nilai ekonomian harus dipertimbangkan.
Namun nanti akan ada peraturan pemerintah yang akan mengatur mengenai batas minimum. Jadi ini sangat sangat objektif dari sisi nilai tambahnya. Di sini harusnya Undang-Undang 4 ini begini gitu loh. Harusnya seperti itu. Nah, jadi kita melihat bahwa undang-undang ini akan positif. Nah, tapi bagi perusahaan yang existing yang sedang membangun fasilitas pengolahan pemurnian termasuk smelter, ya ini mungkin tidak akan tercakup karena ini kan mengatur yang baru. Nah, oleh karena itu perusahaan-perusahaan yang sedang terkendala membangun smelter saat ini itu lebih ke masuk di rejim Undang-Undang 4 2009 yang diatur oleh salah satu peraturan menteri ya, yang nomor berapa tuh 2016 tahun 2018 mengenai masa waktu. Nah, karena itu memang yang sekarang dilakukan oleh beberapa perusahaan adalah mencoba berdialog dengan pemerintah agar dapat diberikan kelonggaran waktu untuk bisa melanjutkan konstruksi pembangunan smelternya. Jadi memang secara aturan tidak tercakup bagi perusahaan yang existing selama membangun smelter, tapi ini lebih ke untuk yang ke depan. Nah, bagi yang perusahaan-perusahaan yang existing ini yang tentunya masih diskusikan oleh kementerian sih, bagaimana pemerintah apakah bisa menerima argumen perusahaan. Nah, ini memang yang menjadi diskusi kemarin saya jadi moderator juga satu diskusi mengenai force major di dunia tambang ya. Memang kita sampaikan bahwa ya ini ada kondisi yang memang di luar kendali dari perusahaan sehingga mengganggu supply chain ya, sehingga perusahaan-perusahaan jadi terganggu dalam membangun konstruksi smelternya. Jadi harus diberikan keleluasan waktu. Nah, harusnya sih menurut pendapat saya pribadi pemerintah harusnya sih bisa mempertimbangkan itu ya. Karena sekarang industri lagi dalam kondisi sulit, jadi memberikan kelonggaran waktu pun itu bagi saya itu harusnya jadi insentif. Saya pernah nulis di satu majalah, saya bilang ya insentif perlu diberikan oleh pemerintah kepada industri tambang ya tidak harus dalam bentuk fiskal tapi dalam bentuk keringanan sehingga perusahaan bisa investasinya tidak terganggu gitu. Dan itu saja mungkin ya. Makasih ya. Artinya nanti pembangunan smelter di undang-undang yang baru ini akan menyesuaikan dengan tingkat ekonomisnya sumber daya yang tersedia seperti itu Pak Indra ya. Tidak seperti benar. Ada ketentuan seperti itu, memperhatikan demand juga ya, memperhatikan demand, kemudian keekonomian dan kemudian untuk batas minimumnya itu diatur dalam PP gitu ya. Nah, itu yang absen di Undang-Undang 4 kan itu ya. Batas kontroversi kemarin di Undang-Undang 4 itu salah satunya, Pak. Iya, itu kan nggak diatur. Pokoknya pemegang KK wajib memurnikan 5 tahun. Kemudian nggak ada bla-bla, nggak ada angin, nggak ada, tiba-tiba keluar permen di tahun 2012 ya mengatur batas minimum kan. Dalam permen gitu loh. Nah, itu yang membuat jadi orang jadi bingung, permennya udah tulis untuk tembaga harus 99,9 ya udah jadi ngawur lah jadinya gitu ya. Kalau kita flashback lagi itu sempat menjadi kontroversi Pak di 2012 kalau saya tidak salah ingat berkaitan dengan finalisasi Undang-Undang Nomor 4 2009 ini. 3 tahun kemudian itulah yang diakomodir oleh teman-teman di Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan, kita diskusi dengan Kementerian SDM. Salah satu poin pertanyaan dari peserta waktu itu adalah, Pak, bagaimana dengan pembangunan smelter? Apakah pemerintah tidak memperhatikan sektor ini? Nah, kemudian Kementerian SDM bilang, saya curiga ini jangan-jangan pertanyaan titipan dari berbagai perusahaan. Oke, Pak. Pak Indra, ada pertanyaan lanjutan nih dari Mas Izzuddin Lubis. Nanti kalau misalnya kurang jelas, masih bias, kita akan minta beliau bertanya langsung nih, Pak. Ya. Ini revisi Undang-Undang Minerba ini menarik, Pak. Kewenangan yang ada pada gubernur. Artinya daerah tingkat 1 ini sama seperti penerapan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 berkaitan dengan pemberian izin oleh pemerintah tingkat 1. Instrumen apa yang akan melakukan pengelolaan ini nantinya, Pak? Mengingat permasalahan usaha pertambangan ini bukan hanya masalah teknis, tapi juga permasalahan sosial yang sangat krusial terjadi. Mohon pandangannya, Pak.
Sorry, instrumen yang dimaksud apa nih? Pertanyaan instrumen apa yang diperlukan apa ya? Nah, kalau pemahaman saya mungkin ini lebih kepada dinas apa yang akan bertanggung jawab terhadap itu, Pak. Tapi sebaiknya kita minta saja beliau bertanya langsung. Silakan, supaya lebih ini ya. Ya, lebih clear, lebih jelas. Pak Izzuddin Lubis, kami persilahkan. Mungkin mana ya beliau ya? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, terkait dengan kewenangan sesuai dengan RUU yang baru ini kan, RUU Minerba ini, semua kewenangan ada di pemerintah pusat, kecuali adanya SIPB. SIPB ini juga masih, saya lihat, tidak jelas batasannya apa gitu. Jadi nantinya, pada saat efektifnya pemberlakuan kewenangan ini, perangkat apa yang akan mengelola itu di daerah gitu. Sedangkan kewenangan sudah tidak ada di pemerintah provinsi. Apakah ini kalau kita berpandangan kepada izin-izin yang besar, benar mungkin bisa efektif gitu. Tapi seperti di daerah kita di wilayah sebagian Sumatera, itu kan banyak izin-izin yang luasnya di bawah 100 hektar, yang produksinya cuma puluhan atau sampai ratusan ton. Ini kan apakah efektif nanti pengelolaannya gitu, Pak. Jadi ini di samping permasalahan tambang ini kan bukan cuma permasalahan teknis, Pak. Permasalahan sosial. Nah, ini perlu kan instrumen atau lembaga daerah yang memfasilitasi itu. Sedangkan kewenangan sudah tidak ada gitu. Nah, ini mohon Pak Hendra kira-kira pandangannya ke depan itu bagaimana ini? Siapa ini yang akan bertanggung jawab dalam hal itu? Ini Pak. Baik, Iya. Pak Hendra, mohon sebentar sebelum dijawab, saya mohon izin Pak Izzuddin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena ini menarik pertanyaan dari beliau. Oh iya, mohon maaf. Saya ini sebenarnya bukan siapa-siapa, Pak. Saya ini cuma salah satu ASN di pemerintah provinsi yang selama ini mengelola ESDM ini gitu. Nah, itu aja, Pak. Dari provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oh, provinsi Sumatera Barat. Luar biasa, ternyata ada juga dari pemerintah saat ini hadir bersama kita, Pak. Pak Hendra, jadi di sini sebentar Pak, ini Pak Argi. Di kita ini kan ada izin IUP itu yang luasnya ya puluhan hektar gitu. Itu nanti akan diserahkan ke pemerintah provinsi gitu, ke pemerintah pusat. Nah, ini ke depan ini bagaimana gitu. Nah, ini juga kita perlu perlu pandangan kita ini sebagai praktisi di diskusi ini, kira-kira ke depan bagaimana gitu, Pak. Ya gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya persilakan Pak Hendra untuk menjawab pertanyaan beliau. Iya, makasih Pak Lubis. Saya belum bisa menjawab pertanyaan ini. Tadi juga Bang Nanda juga menyampaikan hal kira-kira kurang lebih pertanyaan yang sama ya. Kita belum tahu nih pengalihan kewenangan ke pusat ini nanti peran dari pemerintah daerah nih seperti apa. Tapi tentunya melihat kompleksitas dari pengelolaan di daerah, tidak seluruhnya nanti ditarik ke pusat ya. Saya belum bisa membayangkan seperti apa. Kan kita sebelum Undang-Undang 4 memang ini kewenangan ada di pusat sebelumnya kan. Jadi udah pernah dilakukan pada saat itu ada Kanwil atau segala kan. Nah, saya nggak tahu ke depannya seperti apa. Tapi tentunya mungkin ada peran-peran yang tetap dilakukan oleh Pemda nantinya, atau pengawasannya ataukah seperti apa gitu ya, apalagi ataukah nanti diatur batasannya apakah untuk yang sekian atau bagaimana. Saya belum tahu bagaimana pusat dan daerah mengatur ini. Kayaknya akan ada peraturan pemerintah nanti PP-nya ya. Nah, ini mungkin yang teman-teman daerah pasti perlu mewarnai ini dalam PP nanti ini bagaimana peran daerah bisa diberdayakan ke situ itunya nanti. Belum bisa menjawab nanti daerah akan perannya sejauh mana.
Tapi yang tadi saya sampaikan bahwa ini keputusan sudah diambil, undang-undang telah diputuskan oleh pembuat undang-undang, tentunya yang kita akan laksanakan adalah bagaimana kita stakeholders pertambangan ini mengawal agar pelaksananya bisa bermanfaat, termasuk juga teman-teman di daerah kan gitu kan, karena at the end memang undang-undang pertambangan ini ujung-ujungnya harus memberikan manfaat ya, bukan hanya bagi pengusaha tapi juga masyarakat dan Pemda. Nah, bagaimana kita memastikan dengan pola kewenangan saat ini itu daerah tetap mendapatkan manfaat yang besar, tapi di sisi lain juga permasalahan sosialnya ini bisa dikendalikan ya. Permasalahan sosial ya termasuk nanti kewajiban perusahaan terhadap masyarakatnya gitu ya. Ada PPM, tentunya itu kan dulu sebelumnya pengawasan dari daerah cukup ketat. Nah, ini dengan ditarik ke pusat, tentunya kewajiban perusahaan itu tetap harus berlangsung, bahkan lebih bagus lagi meskipun diatur di pusat. Nah, daerah tentunya bisa berperan dalam tahapan itu. Demikian pula juga di kewajiban perusahaan untuk pengelolaan lingkungan yang tadinya di bawah pengawasan daerah, ada dana jaminan yang ditempatkan di bank bersama-sama dengan pemerintah daerah gitu kan. Nah, ini nanti kalau ditarik ke pusat ini bagaimana nih jamrek jamtuknya, nanti penempatannya seperti apa dan bagaimana daerah bisa mengawasi. Nah, saya kira itu yang akan menjadi kunci. Dan saya sampaikan juga tadi di depan ya, Mas Argi, bahwa undang-undang ini tentunya mungkin tidak tidak sempurna. Kita pun juga dari pelaku usaha melihat masih ada beberapa isu yang belum bisa tuntas. Tapi sekarang ini sudah jadi undang-undang, ya kita tinggal bagaimana mengawal agar implementasinya bisa bermanfaat gitu. Jadi memang ada pilihan sih, ada kadang undang-undang yang bagus, pelaksanaannya yang kurang bagus, atau sebaliknya undang-undangnya biasa-biasa aja tapi berjalannya yang bagus kan. Nah, ya kalau harus memilih tentunya ya kita menginginkan agar implementasinya yang bisa lebih bermanfaat. Itu mungkin agak normatif ini saya karena saya belum tahu ke arah mana nanti pembagian atau pengelolaan kewenangan pusat dan daerah di bawah undang-undang baru ini, Pak. Artinya nanti mungkin akan ada PP turunan ya Pak ya dari undang-undang yang baru ini. Terus pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Lubis tadi, Pak. Iya, harusnya sih akan ada ini. Ada beberapa ketentuan yang akan diatur dalam PP, ya, termasuk kewenangan ya tentunya. Kan itu kalau kita lihat sejak Undang-Undang 4 Undang-Undang Otonomi Daerah yang 2014 terbit, itu kan yang sampai sekarang Undang-Undang Minerba keluar itu kan yang masih belum terbit sampai sekarang, sampai keburu kewenangannya ditarik ke pusat adalah PP kan. Peraturan pemerintah pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari pusat ke provinsi kan, atau dari daerah ditarik dari kabupaten ditarik ke provinsi. Itu disesuaikan dengan Undang-Undang 4, dengan Undang-Undang Otonomi Daerah 2014. Sampai sekarang kan nggak keluar-keluar kan? Ya. Sekarang udah keluar lagi Undang-Undang baru nih. Nah, itu makanya kita harap teman-teman di Pemda mendorong supaya ini cepat keluar sih peraturannya, jangan sampai kejadian lagi Undang-Undang 2014 dan sampai nanti kita ketemu di 2024 anggota dewan minta direvisi lagi kan, waduh, keburu diatur PP-nya, dirubah lagi undang-undangnya. Undang-undangnya sudah dirubah lagi gitu Pak. Ya, nggak tertutup kemungkinan Pak. Ya. Baik, demikian Pak Lubis jawaban dari Pak Hendra. Seperti yang beliau sampaikan cukup normatif, tapi nanti mudah-mudahan akan terbit PP turunan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang yang baru ini. Iya, apalagi ada SIPB Pak ya. Ada tanda kutip barang baru SIPB ini, bagaimana daerah nanti provinsi akan mengatur ini kan, ini belum diatur kan. Ya, terima kasih. Baik, Pak Hendra, ada mungkin nanti bagi teman-teman partisipan saya masih bisa membuka sekitar 1 atau 2 pertanyaan lagi di luar dari pertanyaan yang sudah masuk dari Mas Adipati.
Jadi bagi teman-teman nanti masih ada 1 atau 2 pertanyaan bisa langsung tulis di chat. Sebaiknya memang tulis di chat. Jadi saya cukup praktis untuk menyampaikan kepada narasumber kita pada kesempatan kali ini. Bagi yang beruntung pertanyaannya kategori bagus nanti ada kaos tambut WP dari Pak Hendra. Berikutnya ada pertanyaan dari Adipati, Pak. Ini cukup langsung ke teknis undang-undang itu sendiri. Beliau minta, bisa nggak Pak dijelaskan terkait dengan penghapusan pasal 165 dalam RUU Minerba. Saat ini sudah menjadi undang-undang yang sebelumnya pasal 165 mengatur sanksi bagi pihak yang mengeluarkan IUP, IPR, IUPK yang bertentangan dengan undang-undang Minerba. Wah, ini menarik pertanyaannya nih. Saya mohon maaf, saya belum baca pasal demi pasal ya. Detail ya. Pasal 165 itu, tapi harusnya, ini kan saya melihat secara umum tadi, sanksi di Undang-Undang Minerba ini kan cukup ketat, bukan hanya bagi pelaku usaha, tapi juga bagi pemberi izin ya, bagi pemberi izin. Harusnya sih ini harusnya sanksi ini masih ada harusnya. Mungkin ada perubahan pasal, tapi dia bunyi di pasal lain. Nah, saya terus terang belum baca secara detail, tapi menurut saya sih harusnya sanksi ini masih harusnya tetap ada. Tapi nanti saya akan cek deh, karena saya terus terang belum baca pasal demi pasal. Tapi ini terima kasih nih, menarik nih, mengangkat ini. Kalau memang benar-benar apa yang disampaikan oleh Mas Adipati bahwa pasal 165 ini sanksinya memang dihapus, nah, tentunya ada yang ini ada yang sesuatu yang perlu dikaji kembali. Tapi harusnya sih ini sanksi ada, karena kalau kita lihat sanksi yang diatur di undang-undang ini sangat ketat ya, banyak hal diatur secara rinci. Harusnya sih prinsip undang-undang yang baik itu adalah mengatur sanksi juga bagi para regulator yang tidak mematuhi ketentuan. Harusnya sih ada, tapi Tapi tadi Pak Hendra menyampaikan bahwa undang-undang ini juga mengakomodir kepada pihak pemberi izin, dalam hal ini adalah pemerintah. Kalau izin yang dikeluarkan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, saya kira ini pertanyaannya cukup relate Pak dengan apa yang disampaikan oleh Mas Adipati di sini, bahwa mengatur sanksi bagi pihak yang mengeluarkan IUP, IPR, IUPK yang bertentangan dengan undang-undang Minerba. Ini mungkin pertanyaan saya pribadi, Pak. Kalau seperti yang Pak Hendra sampaikan tadi, bahwa ada sanksi yang diakomodir kepada tidak hanya pelaksana di lapangan, tapi juga pemberi izin, kira-kira bisa diberikan gambaran, Pak, sanksi yang dimaksudkan itu seperti apa, sehingga sedikit banyak ini bisa menjawab ini pertanyaan yang berkaitan dengan pasal 165 ini, Pak Hendra. Di 165 apa ya sanksinya, saya lupa ini kan ya. Harusnya sih, tunggu saya. Atau kita langsung interaktif sekalian Pak dengan penanyanya, biar tidak bias. Mas Adipati silakan di-unmute mikrofonnya, bisa langsung memberikan penjelasan terkait pertanyaan yang sudah disampaikan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau silakan. Ini dapat pertanyaan, dapat isu bahwa pasal 165 di Undang-Undang yang baru ini dihapuskan, ini sumbernya dari mana dan seperti apa? Nah iya Bang, yang Diva baca sebelumnya di permasalahan RUU Minerba nih. Yang Diva baca ada 2 pasal. Yang pertama pasal 169A tentang perpanjangan tanpa lelang, yang harusnya daerah wilayah tambang kembali menjadi milik negara atau pemerintah. Kalau mau diperpanjang bisa dilelang ulang. Dan dikembalikan ke pemerintah. Disampaikan oleh Pak Hendra tadi. Ya udah Bang. Dan yang kedua penghapusan pasal 165 dalam RUU Minerba tersebut. Yang Diva baca itu Bang. Makanya Diva tanyakan ke Hendra Bang. Itu sumbernya yang didapat itu dari mana, Diva? Sumber yang Diva dapat melalui Google, Bang.
Edipa lihat Bang. Oke, baik. Iya, soalnya ini belum ada versi, terus terang versi final kita belum pegang ya, versi final. Jadi memang saya tadi disampaikan di paling awal, saya nggak bisa menanggapi pasal demi pasal karena belum ada pegangan yang bisa dikatakan sah gitu ya, undang-undang ini. Karena masih kontrol. Saya nanya ke beberapa pihak, masih banyak yang berkembang beda pendapat. Oh ini versi ini, versi ini. Jadi banyak bertebaran memang versi-versi undang-undang final di luar nih. Jadi saya agak belum bisa menjawab secara tuntas memang sebelum kita melihat versi pas undang-undang yang final lah, yang udah ada nomornya, yang sah. Sehingga apakah yang dikhawatirkan Mas Adipati ini benar apa enggak, saya terus terang belum bisa pastikan. Tapi terlepas dari itu, harusnya sih sanksi itu diberlakukan bagi para pembuat kebijakan. Kan sama di Undang-Undang Nomor 4 juga ada diatur, dan di undang-undang lain juga seperti itu sih. Bagi pembuat kebijakan juga ada sanksinya. Harusnya norma dalam satu undang-undang terlepas baik undang-undang minerba, undang-undang sektor lain, itu harusnya sanksi itu normanya harus ada gitu menurut saya. Tapi saya belum bisa pastikan apakah undang-undang baru ini yang disampaikan Mas Adipati ini memang sanksi ini seperti ini ditiadakan karena pasal 165 itu dihapus gitu. Itu nanti jadi PR saya, dan nanti kalau ini ya teman-teman di UNP nanti bisa ingatin saya kalau ada undang-undang yang baru ya, kita sama-sama baca apakah benar-benar sanksi ini dihilangkan. Harusnya sih normanya dalam pembuatan undang-undang sanksi itu harusnya ada gitu. Dan tentunya kalau ini masuk undang-undang ya itu harus di-screen oleh Kementerian Hukum dan HAM kan ada baku ininya kan, guideline penyusunan undang-undang kan. Sanksinya ada nggak gitu kan? Bagaimana ketentuan peralihannya ada nggak penutup? Jadi ada baku standar legal drafting yang standar itu harusnya ada gitu ya, harusnya. Ya gitu Mas Argi. Ya Pak. Baik Pak. Kalau saya dapat ini Pak, yang berkaitan dengan pasal 165, ini saya dapat dari sebuah sumber, tapi saya nggak tahu apakah ini draftnya sudah difiksasi atau sudah diketok palu dalam sidang paripurna DPR kemarin. Ini pasal 165, setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang dan menyalahgunakan kewenangannya diberikan sanksi pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Tapi sekali lagi sumber ini saya juga belum bisa mengatakan bahwa ini valid karena sumber yang saya dapatkan tersebut juga tidak mencantumkan apakah itu sudah diketok palu oleh Dewan Perwakilan. Iya, makasih Pak. Masih ada satu pertanyaan lagi Pak, ini masih pengantar nih dari Bimo Lang Putra. Saya pikir ini pertanyaan terakhir kita di diskusi kali ini Pak Hendra. Ya, silakan. Ya, tapi ini belum masuk dari Bimo, tapi yang masuk sekarang ada dari Afan Zuhri, Pak. Izin bertanya, Pak, saya tidak tahu ini topik berkaitan atau tidak dengan topik sekarang. Namun saat ini saya ingin menanyakan mengenai DMO terhadap perusahaan tambang batubara. Saya pernah mendengarkan diskusi dengan perusahaan tambang batubara mengenai DMO. Perusahaan diwajibkan menjual batubaranya. Mana ini ya? Perusahaan diwajibkan menjual Saya ingin menanyakan mengenai DMO terhadap perusahaan tambang batubara. Saya pernah mendengar diskusi dengan perusahaan tambang batubara mengenai DMO. Perusahaan diwajibkan menjual batubaranya ke dalam negeri, tetapi grade batubara yang dimiliki tidak sesuai dengan grade yang digunakan perusahaan dalam negeri seperti PT PLN. Saya ingin bertanya mengenai kebijakan tersebut, Pak. Jadi kalau di luar dari konteks undang-undang, saya persilakan untuk dijawab, Pak, tapi bisa lebih simpel karena ada pertanyaan berikutnya yang berkaitan dengan tema bahasan kita hari ini. Oh iya, makasih. Saya kira meskipun tidak terkait undang-undang, kita perlu bahas karena itu dia, regulatori di pertambangan kan tidak semua tergantung di undang-undang. Maka saya sampaikan tadi, peraturan pelaksanaannya baik bentuk PP, Perpres, atau Permen, ataukah bahkan Perdirjen, ada Perda, ini juga penting sekali gitu ya.
Bahkan kadang orang adagium orang luar bilang devils is the details ya. Kalau buat aturan kan justru aturan detailnya ini yang lebih berbahaya. Nah, salah satunya ini DMO memang ya. Salah satunya DMO. Ini memang yang jadi kegelisahan kita udah dari sejak DMO diberlakukan 2018. Memang ini bagaimana bagi perusahaan-perusahaan yang kalorinya batu baranya tidak bisa diserap ya, bukan hanya yang rendah tapi yang tinggi yang tidak ada pasarnya. Ini kita udah berkali-kali lah sampaikan ke pemerintah bahwa ini perlu dikecualikan. Tapi kan pemerintah masih dengan dengan aturan yang mengatakan perusahaan wajib tidak peduli kualitas batu baranya, wajib memenuhi aturan DMO yaitu 25%. Nah, kalau kita lihat di aturan DMO yang 2020 itu diberi sanksi. Sanksinya adalah bentuk kompensasi kan untuk kategori batu bara kalori sekian sanksinya ini. Nah, kami kebetulan ya, ini informasi yang terbaru ya, saya baru tulis surat juga ke Menteri kemarin kita buat surat mengajukan keberatan ke Pak Menteri, Pak, kondisi saat ini lagi susah ya. Kita demand di luar turun, harga turun, domestik dalam negeri juga harga domestik demandnya turun. Kita cash flow-nya kesulitan, gimana kita harus memenuhi DMO gitu ya. Oleh karena itu kita usulkan kalau bisa Pak Menteri kompensasi sanksinya dihilangkan gitu ya. Yang namanya pengusaha mengusulkan ya, sanksinya dihilangkan karena sanksi itu yang kompensasi kita bayar itu kan bukan PNBP, itu kan cuma instrumen agar perusahaan harus wajib store ke DMO. Tapi kalau nggak ada pasarnya, nggak ada demand-nya, gimana kita mau store? Sementara kita mau tidak bisa diserap, kita harus bayar denda lagi. Nah, di saat kondisi ekonomi lagi begini, harga lagi turun jauh, kita mau bayar kompensasi meskipun $0,5 pun itu juga berat sekali gitu loh. Jadi kita minta sanksi dihilangkan, kemudian juga besaran DMO-nya juga dirubah lagi, bukan 25% lagi, karena kan ini demand-nya udah turun, PLN mungkin udah turun 20%, 25%, jadi harusnya sih nggak 25%. Mungkin seperti itu sih yang saya bisa sampaikan buat teman yang tadi menanyakan. Terima kasih Mas Argi. Terima kasih Pak Hendra. Sebetulnya sesuai dengan komitmen kita di awal, 17.20 kita tutup pertanyaan, tapi masih ada 2 yang belum tersampaikan Pak Hendra. Ada dari Bimo Elang Putra, saya persilakan saja langsung, tapi mohon lebih ringkas pertanyaan, karena nanti setelah itu ada dari Mas Afrizal Wildan juga akan bertanya. Kepada Bimo Elang Putra, saya persilakan untuk langsung ke inti pertanyaan. Baik Bang, terima kasih banyak Bang atas kesempatannya. Izin bertanya abang-abang dan partisipan lainnya dan Pak Hendra. Saya ingin bertanya Pak, menyikapi RUU Minerba ini banyak mendapatkan pro kontra terhadap kita selaku masyarakat tambang, terutama kami di mahasiswa pertambangan pun juga terkena dampaknya mengenai mungkin LSM, mahasiswa-mahasiswa lingkungan atau mahasiswa hukum menanyakan kepada kami bagaimana tanggapan kami terhadap RUU Minerba ini. Karena hal itu, kami pun sebagai mahasiswa tambang di sini ingin bertanya Pak, bagaimana pandangan Bapak mengenai sikap menanggapi kontra tersebut? Sebagaimana saya luruskan Pak, mengenai pertanyaan abang saya Adipati mengenai pasal 165 itu Pak, hilangnya pasal ini di undang-undang di RUU Minerba Pak. Bagaimana di naskah DIM RUU Minerba ini tidak ada Pak. Sebagaimana kita ketahui Pak, draft naskah akademis maupun draft RUU Minerba ini tidak pernah dipublikasikan oleh pemerintah ataupun DPR. Oleh karena itu mungkin hal tersebut yang menjadi kontra terhadap kalangan LSM, mahasiswa lingkungan dan hukum kepada kita masyarakat tambang Pak. Itu saja, terima kasih Pak. Oke, saya langsung jawab ya Mas Bimo ya. Makasih pertanyaannya. Mungkin yang pasal 165 tadi sedikit lagi, kemungkinan itu nanti coba kita lihat lagi secara detail. Apakah ini kan kalau ini kan kita belum tahu undang-undang ini nanti apakah undang-undang yang revisi Undang-Undang 4 2009 ataukah dia benar-benar satu undang-undang yang baru. Arahnya sih kayaknya revisi dari Undang-Undang 4. Nah, kalau direvisi itu berarti kita harus baca secara keseluruhan
ada memang pasal-pasal yang tidak perlu dibuat di undang-undang baru. Berarti itu sudah diatur dan masih berlaku. Ada kan gitu. Tiba-tiba muncul pasal misalnya nih 16, saya belum nggak ada printnya di dekat saya, misalnya 163 tiba-tiba hilang gitu. Muncul 166, berarti bisa jadi pasal 165 itu masih berlaku. Jadi yang dirubah, yang dicantumkan di undang-undang ada pasal-pasal yang dirubah gitu kan. Atau ayat yang dirubah dari pasal yang sebelumnya. Tapi kembali lagi tadi sudah sampaikan, kita baca dulu versi finalnya baru bisa menjawab. Nah, kemudian yang tadi disampaikan Mas Bimo juga mengenai naskah akademis. Kalau naskah akademis itu dibuat di DPR ya, ada satu lembaga yang buat, dan kayaknya udah nggak tahu bagaimana DPR mensosialisasikan yang saya sampaikan tadi. Mungkin belum semua mahasiswa dapat akses dari naskah akademis, dan tadi RUU juga pemerintah udah ada jadwal beberapa kunjungan ke daerah sebelumnya gitu dari akhir tahun lalu. Tapi mungkin belum semua stakeholders bisa terjangkau. Nah, kemudian yang pertama tadi Mas Bimo sampaikan bagaimana sikap teman-teman mahasiswa tambang menyikapi RUU ini. Tentunya kalau kami melihatnya undang-undang ini positif, ini memberikan kepastian karena di sektor tambang itu kepastian hukum dan kepastian investasi adalah sangat penting. Jadi dengan adanya undang-undang, perusahaan-perusahaan yang pemegang KK PKP2B itu dapat kepastian nanti kalau kontraknya berakhir. Itu penting sekali. Makanya undang-undang ini harus diterbitkan segera gitu ya. Dan kenapa ini urgent? Balik lagi karena pemegang KK dan PKP2B itu menguasai kurang lebih 70% ya dari produksi kalau PKP2B batubara di Indonesia. Jadi ini memang sangat urgent untuk diterbitkan gitu ya, karena sebagian besar pasokan kelistrikan juga dari perusahaan-perusahaan pertambangan, dan kepastian mengenai pengelolaan pengembangan masyarakat juga butuh kepastian, dan undang-undang ini memberi kepastian semuanya, bukan hanya dengan pelaku usaha terjamin kepastian investasi, otomatis kontribusi ke daerah akan pasti ya, masyarakat juga pasti, dan pengelolaan lingkungannya juga pasti. Itu Pak Argi, kasih. Baik, Pak Hendra, seperti yang disampaikan oleh Pak Hendra tadi untuk Mas Bimo berkaitan dengan kepastian. Dan terakhir Pak Hendra, ini benar-benar terakhir pertanyaan dari Afrizal Wildan. Saya ringkas saja, inti pertanyaan adalah berkaitan dengan izin pertambangan rakyat, Pak, yang di undang-undang yang baru ini ada narasi bahwa jangka waktu izin dari 15 tahun menjadi tanpa batas. Apakah benar seperti itu Pak Hendra? Dari 15 tahun menjadi tanpa batas untuk pertambangan rakyat. Kemudian apakah hal ini kemudian tidak memperburuk kondisi peruntukan sungai jika oknum yang mempunyai wewenang pada daerah tersebut menyalahgunakan wewenangnya, Pak? Dan penguatan dari pasal 165 yang ditanyakan oleh Diva tadi, ini menjadi satu potensi kriminalisasi warga sekitar tambang yang melakukan penolakan. Apakah tidak bertentangan dengan hak warga negara yang ingin mengutarakan pendapat? Mungkin kalau kita simpulkan, tadi sudah bicara soal batubara, mineral, ini pertanyaan berkaitan dengan tambang rakyat. Iya, makasih. Saya terus terang belum baca detail juga pasal demi pasal, tapi harusnya sih ada batasan waktu ya. Harusnya ada batasan waktu, baik penambangan rakyat maupun yang ini harusnya ada batas waktunya. Cuman saya nggak tahu apakah undang-undangnya ini akan mengatur nanti di PP-nya seperti apa. Tapi kalau kita lihat secara umum di undang-undang ini pertambangan rakyatnya sudah lebih lebih disesuaikan dengan kondisi saat ini ya. Misalnya luasan lahannya, terus teknis penambangannya juga sudah lebih modern lah. Tadinya kan cuma tidak boleh menggunakan alat mekanis apa segala. Jadi sudah lebih ini. Tapi tentunya benar memang ada instrumen hukum yang harus menjamin hak masyarakat tadi gitu ya. Untuk bagi regulator yang ada di pasal 165 pasti ada norma hukum yang mengatur sanksi tentunya, sehingga masyarakat bisa berhak mendapatkan ini. Jadi memang undang-undang ini ya tidak semua harus memberikan kepastian bagi pengusaha, tapi rakyat juga bisa mendapatkan akses ya melalui kegiatan penambangan. Tapi akses itu tentunya kegiatan penambangan rakyat ya benar-benar dilakukan di wilayah yang sudah ditetapkan oleh dalam WPR seperti itu. Nah ini yang sebelumnya kan
Undang-Undang 4 diterbitkan, tiba-tiba IPR udah berjalan, WP-nya aja belum, gitu kan? Belum WP-nya, terus UP-nya aja tendernya baru tahun lalu, belum tendernya kan? Terus bagaimana ininya? Jadi, waduh, ini Undang-Undang 4 2009 kita lihat gimana implementasinya, WP-nya baru belakangan keluar, sementara izin udah diterbitkan. Harusnya idealnya Undang-Undang 4 terbit, WP-nya sudah siap, terus nanti diatur WPR-nya seperti apa, WUP-nya seperti apa. Tapi ini kan kejadian baru, aturan tendernya baru 2018. Jadi mudah-mudahan tadi saya sampaikan, detailnya ini perlu kita kawal cepat sehingga nanti undang-undang ini jadi dia benar-benar implementatif ya, bukan buat perusahaan tapi buat rakyat dan juga daerah. Terima kasih. Terima kasih, Pak Hendra. Demikian diskusi kita yang luar biasa. Undang-undangnya belum terbit saja kita sudah membahas seperti ini, Pak. Harapannya nanti begitu sudah disahkan oleh Presiden, sudah diundangkan, sudah mendapat nomor, draftnya sudah kita pegang, kita punya kesempatan yang lebih jelas lagi, lebih terbuka lagi untuk membahas permasalahan ini. Entah itu di ruang kelas, atau kita memanfaatkan teknologi seperti yang ada saat sekarang ini. Saya rangkum bahwa Undang-Undang Nomor 4 2009 itu urgensinya kepada negara juga sangat besar, seperti pembayaran royalti dari perusahaan, kemudian menjaga iklim investasi bagi beberapa stakeholder para pelaku industri pertambangan, kemudian juga menjamin ketersediaan cadangan energi nasional, pendapatan nasional juga ditopang oleh sektor industri pertambangan, terutama industri mineral dan kita pilih terlebih dahulu, Pak, 3 penanya terbaik. Yang pertama adalah yang dua adalah merupakan benar-benar penanya terbaik, Pak. Nanti hadiahnya kaos, kemudian yang ketiga nanti hadiahnya pulsa. Jadi yang 2 terlebih dahulu, kira-kira yang mana nih, Pak Hendra? Ya, Pak. Saya tertarik tadi yang Mbak Nisa ya. Iya ya. Ya, Lerian Nisa. Ya, itu pertanyaannya menarik ya, Nisa. Kemudian Pak Ardipati ya, apa? Adipati ya, Pak, yang berkaitan dengan karena ini 65. ya, pertanyaannya membuka diskursus baru ya kita. Ya. Baik, Adipati Suhada. Kemudian satu lagi, Pak. Satu lagi ya, dari 3 Mas Herianto ya. Herianto Panggabean. Iya, Herianto Panggabean. Oh, mohon maaf, Pak. Boleh satu lagi, Pak Hendra. 4 ternyata yang mau dipilih. Salah tadi ya. Yang terakhir ini yang dapat pulsa, Pak. Ya, apa tadi ada kok saya lupa baca tulisan. Apakah Pak Lubis tadi dari? Oh iya, yang menanyakan mengenai kewenangan. Siap. Iya, Pak Lubis. Nanti Adipati Suhada. Pertanyaan yang penting tadi memang tuh, diskursus yang menarik. Siap, Pak. Jadi Adipati Suhada dan Herianto Panggabean akan mendapatkan kaos dari Tambun UNP, dari produknya Tambun dari DPP IKTP UNP, dan Lerian Nisa sama Pak Lubis nanti akan dapatkan voucher pulsa masing-masing 5. Untuk tematik diskusi kita. Kita tiba di penghujung sesi diskusi, Pak Hendra, bersama dengan, kalau saya tidak salah lihat tadi statistiknya kita sampai di 61 jumlah peserta. Untuk mengakhiri ngobrol pintar kita kali ini, saya minta closing statement dari Pak Hendra selaku orang yang berkecimpung di industri pertambangan batubara menyikapi revisi Undang-Undang Minerba yang baru. Oke, terima kasih ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Terima kasih teman-teman sudah diundang. Ini diskusi yang menarik, tidak terasa udah lebih 2 jam ya. Udah lebih 2 jam, isunya menarik, dan ini saya kira saya sebagai pembuka lah ya. Nanti mudah-mudahan ke depan kita ada waktu ya, Undang-Undang
kata Mas Argi disahkan ya, jadi undang-undang final kita bisa bahas lebih lanjut. Saya berjanji akan menyempatkan waktu dan mempelajari undang-undang ini secara kita sebagai masyarakat yang bergerak di sektor pertambangan, seperti yang sampaikan tadi, kita harus menyikapi ini, bagaimana kita berinteraksi dengan sekitar kita, dengan lingkungan kerja kita, lingkungan masyarakat, bagaimana kita melihat undang-undang dari perspektif tambang ya. Saya ingin ngajak kita melihatnya dari perspektif pertambangan, dan kita menyampaikan ke situ bahwa sektor pertambangan ini tentunya sama dengan sektor yang lain, butuh kepastian, dan undang-undang ini tidak memberikan keistimewaan kepada satupun pemilik izin, karena semua baik pemegang IPR pun juga membutuhkan kepastian, IUP juga butuh kepastian ya. Jadi itu saja, kepastian adalah kata kunci di sektor pertambangan, dan tentunya juga pengembangan masyarakat bisa lebih terjamin dengan pengelolaan lingkungan, dan pengembangan masyarakat bisa terjamin dengan adanya undang-undang ini. Dan pesan saya, kita kawal bersama-sama, karena akan ada nanti peraturan pelaksanaan yang nanti akan disusun bersama-sama oleh pemerintah dan juga stakeholders. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement, dan terima kasih sudah diundang di acara kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendra. Sebuah pesan bagi kita semua, mari kita kawal sama-sama sebagai orang yang berkecimpung dan orang yang akan boleh dibilang melaksanakan undang-undang dari mineral dan minerba yang baru ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala silap dan salah pada diskusi kali ini. Bagi teman-teman yang mungkin belum terakomodir untuk menyampaikan pertanyaan, dan mudah-mudahan ada sesi berikutnya yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Teknik Pertambangan Universitas Negeri Padang. Kepada para pemenang tadi yang mendapatkan kaos, nanti mungkin saya kembalikan kepada Mas Elgi untuk mendata siapa yang mendapatkan kaos dan siapa yang mendapatkan voucher pulsa untuk dikirimkan nomor HP-nya. Saya akhiri, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka puasa buat teman-teman yang berpuasa ya. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Hendra dan juga Mas Argi. Saya ucapkan selamat pada teman-teman yang sudah mendapatkan kaos ya, 2 orang, dan Pak Lubis juga dari ESDM sudah berkenan hadir, terima kasih. Dan dapat voucher pulsa juga Pak, 50.000. Nanti pas registrasi kan itu ada Bapak nyantumin nomor HP, nanti saya akan kirim melalui HP sesuai dengan yang diregistrasi. Untuk seperti biasa, untuk Ngopi Tambun ini kita rekam dan akan kita share di YouTube. Dan untuk yang kemarin di Ngopi Tambun yang sesi yang ketiga, belum kita share karena ada kendala teknis di masalah editing. Jadi kita akan share sekaligus dari Ngopi Tambun yang pertama sampai yang Ngopi Tambun yang keempat. Dan materi akan kita share juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan juga narasumber dan moderator. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di Ngopi Tambun selanjutnya setelah Lebaran. Selamat berbuka puasa. Mohon maaf lahir dan batin dari kami panitia dan juga pengurus Ikatan Keluarga Alumni Teknik Tambang UNP. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hendra. Ya, terima kasih Mas Elgi, Mas Argi ya, Mang Nanda, ya. Pak Bis, teman-teman semua. Ya. Sampai jumpa kembali Pak. Mohon izin pamit. Ya, silakan Pak.